Pemulung miskin temukan koper di tumpukan sampah pasar. Saat ia buka betapa syoknya ia melihat uang ratusan juta dan ada KTP dengan foto wajahnya di koper tersebut. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit di atas pasar segar indah mulai memerah, menandakan hari yang panjang segera berakhir. Bau anyir campuran sayuran busuk, ikan yang tak lagi segar, dan sampah organik lainnya memenuhi udara, menjadi aroma yang sudah tak asing lagi bagi hidung Frian. Ia berdiri sejenak, menekuk punggungnya yang pegal, mengusap keringat yang mengalir di pelipisnya dengan lengan baju yang sudah compang-camping. Di usianya yang ke-22, tubuhnya sudah terasa seperti milik seorang kakek, kerangka yang terbungkus kulit sawo matang dengan otot-otot keras hasil mengangkut beban sehari-hari. Masih kurang, gumamnya sendiri, memandangi 3 kantong plastik besar yang baru ia penuhi separuh. Isinya campuran botol air mineral bekas, beberapa potongan kardus, dan sedikit besi tua. Hasilnya mungkin cukup untuk seporsi nasi dan sebungkus tempe goreng, jika ia berhemat. Pikirannya melayang ke gubuk kecilnya di bantaran kali, yang akan terasa dingin dan sepi nanti malam. Sepi, karena ia memang selalu sendiri. Dengan tarikan napas dalam, ia memutuskan untuk menyisir sudut paling belakang pasar, area di belakang pedagang ikan yang biasanya menjadi tempat pembuangan akhir sebelum sampah diangkut truk. Sinar matahari sore yang temaram menyembunyikan banyak detail, tapi mata Frian yang terlatih melihat sesuatu yang berbeda di antara gundukan karung berisi sampah basah. Sebentuk benda persegi, berwarna hitam, dengan sudut-sudut yang tegas. Ia mendekat, menghalau lalat-lalat yang berkerumun. Sebuah koper. Bukan koper murahan dari plastik tipis yang biasa ia temukan, melainkan koper dari bahan polikarbonat yang kokoh. Meski penuh goresan dan kotoran lumpur, benda itu masih terlihat bagus. Tali pengangkutnya putus, seolah dilempar atau terjatuh dengan kasar. Mungkin bisa dijual ke Pak Joko, pikirnya, merujuk pada tukang loak langganannya. Atau, lebih baik lagi, ia bisa menggunakannya untuk menyimpan pakaian dan sedikit barang berharganya, menggantikan kardus bekas yang selalu lembab. Dia meraih gagang koper itu. Berat. Lebih berat dari perkiraannya. Rasa penasaran mulai menggelitik. Apa isinya? Buku-buku? Barang elektronik rusak? Dengan usaha yang sedikit lebih keras, ia menarik koper itu keluar dari cengkeraman sampah basah dan menyeretnya menyusuri jalanan sepi menuju tempat tinggalnya. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Bobot koper itu seperti mengingatkannya pada betapa lelahnya tubuhnya. Gubuknya, yang terbuat dari papan dan seng bekas, berdiri di antara puluhan gubuk serupa. Suara gemericik kali yang keruh menjadi musik pengantar tidurnya setiap malam. Setelah menyembunyikan kantong-kantong plastik berisi barang daur ulangnya, Frian duduk di depan koper hitam itu. Lampu minyak yang ia nyalakan menerangi benda itu dengan cahaya yang berkedip-kedip. Ia memeriksa kuncinya. Rusak. Atau mungkin terkunci dengan paksa. Dengan cekatan, ia mengambil sebilah besi pipih yang selalu siap sedia, alat serbaguna untuk membuka berbagai macam benda. Ia menyelipkan ujung besi itu ke celah kunci kecil. Setelah beberapa kali mencoba dan sedikit tekanan, terdengar bunyi klik yang memecah kesunyian. Dengan hati berdebar-debar, bukan karena mengharapkan harta, tapi sekadar ingin tahu, ia membuka koper itu. Dan dunia Frian pun runtuh. Pertama-tama, yang menyerangnya adalah warna. Warna merah muda pucat dari tumpukan uang kertas yang tersusun rapi dalam ikatan-ikatan. Bukan 10 atau 20 lembar, tetapi tumpukan yang tebal, memenuhi separuh ruang koper. Pecahan Rp100.000. Matanya membelalak, otaknya menolak untuk memproses. Ia mengulurkan tangan yang tiba-tiba gemetar luar biasa, menyentuh ujung tumpukan uang itu. Dingin. Nyata. Secara refleks, ia menarik tangannya kembali, seperti tersengat listrik. Tidak mungkin. Desisnya, suaranya serak dan asing di telinganya sendiri. Pikirannya langsung melompat ke pencurian, uang haram, bahaya. Tapi kemudian, pandangannya jatuh pada sebuah dompet kulit coklat muda yang terselip di samping tumpukan uang. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia mengambil dompet itu. Rasanya halus dan mahal di jari-jarinya yang kasar. Ia membukanya. Ada beberapa kartu kredit, kartu anggota,
dan sebuah KTP dalam sleve bening. Dia mengeluarkan KTP itu, membawanya mendekati cahaya lampu minyak. Dan waktu benar-benar berhenti. Nama, Arya Pratama. Tempat TG lahir, Bandung, 15 Januari 2002. Alamat, Jalan Cendana Raya nomor 28, Bandung. Tanggal lahir yang sama persis. Tempat lahir yang sama. Itu hal pertama yang membekukan pikirannya. Kemudian, matanya naik ke foto. Dia mengernyit, membawa KTP itu lebih dekat lagi, hingga hampir menempel ke hidungnya. Itu wajahnya. Bukan mirip. Bukan sekadar kesamaan keluarga jauh. Itu adalah wajahnya sendiri. Potongan rambut yang rapi, tersisir dengan pomade. Kulit yang bersih dan terawat. Baju kemeja berkerah. Tapi garis alis yang sedikit tebal dan turun di ujung luar. Bentuk hidung yang mancung dengan lekukan yang sama persis. Bibir dengan lengkungan yang identik. Bahkan tahi lalat kecil, hampir tak terlihat, di ujung alis kanan. Semuanya ada. Sama. Persis seperti ketika ia bercermin di air kali yang tenang. Tapi namanya bukan Frian. Namanya Arya Pratama. Tangan kirinya meraba saku celana, mengeluarkan dompet plastik usang yang ia simpan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan KTP-nya sendiri, yang sudah lusuh dan foto yang buram. Nama, Frian. Tempat TG lahir, Bandung, 15 Januari 2002. Alamat, Kampung Kali Asin, RT 05 RW 01, Bandung. 2 dokumen resmi. 1 wajah. 2 identitas yang berbeda bagai langit dan bumi. Frian terduduk lemas, bersandar pada dinding gubuk yang dingin. Koper terbuka lebar di depannya, memamerkan kekayaan yang tak terbayangkan dan sebuah misteri yang mengoyak jiwanya. Ratusan juta rupiah tiba-tiba tak ada artinya dibandingkan dengan pertanyaan yang bergemuruh dalam kepalanya. Siapa? Siapa aku? Angin malam yang berhembus melalui celah-celah papan membelai wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Ia memandangi kedua KTP itu, bolak-balik, seperti berharap ada perbedaan yang terlewat. Tapi tidak ada. Foto itu adalah fotonya. Atau, foto seseorang yang adalah dirinya, namun bukan dirinya. Dengan getaran yang semakin menjadi, ia kembali mengobrak-abrik isi koper. Di bawah tumpukan uang, ia menemukan sebuah amplop coklat tebal. Amplop itu berisi lebih dari sekadar jawaban. Ia berisi bom waktu yang siap meledakkan segala yang ia ketahui tentang dirinya sendiri, tentang asal-usulnya, dan tentang mengapa ia harus hidup sebagai pemulung di pinggir kali, sementara seseorang dengan wajahnya hidup di Jalan Cendana Raya. Pagi itu merambat masuk ke gubuk Frian bukan dengan cahaya, melainkan dengan dingin yang menusuk tulang. Ia terbangun di lantai kayu, masih memakai pakaian semalam, tubuhnya kaku. Koper hitam itu masih terbuka, menganga di hadapannya seperti mulut yang membisikkan rahasia mengerikan. Untuk sesaat, Frian berharap semuanya hanyalah mimpi, mimpi liar akibat kelaparan dan kelelahan. Tapi aroma anyir uang kertas baru dan bau kulit halus dari dompet Arya Pratama terasa terlalu nyata di udara pengap gubuknya. Dengan gemetar, ia meraih kedua KTP itu lagi. KTP-nya yang lusuh, plastiknya sudah buram dan foto di dalamnya hampir memudar, seolah ingin menghapus dirinya sendiri. Dan KTP Arya yang mulus, fotonya jernih dan tajam, menatap lurus ke depan dengan ekspresi percaya diri yang tak pernah ia miliki. Bandung, 15 Januari 2002. Tanggal itu mengiang-iang di kepalanya. Ia ingat, orang tua asuhnya, sepasang kakek nenek miskin yang sudah meninggal bertahun lalu, pernah berkata bahwa ia ditemukan di depan pasar, masih bayi, dibungkus kain biru. Tanggal lahir di KTP-nya hanyalah perkiraan. Tapi KTP Arya ini terlihat begitu resmi, begitu pasti. Apakah ini kebenaran yang disembunyikan? Dia menelusuri setiap milimeter foto Arya dengan ujung jarinya yang hitam oleh kotoran dan bekas luka. Garis rahang, tinggi alis, bahkan kerutan kecil di sudut mata saat tersenyum tipis. Ia punya kerutan yang sama, meski muncul lebih awal karena sering menyipitkan mata menghadapi terik matahari. Ia berdiri dan berjalan goyah ke sebuah kaleng berkarat berisi air. Dengan hati-hati, ia melihat bayangannya yang bergoyang di permukaan air yang keruh. Ia mengangkat alis, mengerutkan kening, membentuk senyuman pahit yang sama seperti di foto. Bayangan di air itu adalah Arya Pratama.
Tapi kenapa namanya Frian? Kenapa ia di sini? Amplop coklat tebal itu memanggilnya. Dengan napas tertahan, ia mengeluarkan isinya. Ada beberapa lembar foto hitam putih yang sudah menguning. Foto pertama, seorang wanita muda dengan wajah lesu namun cantik, duduk di tempat tidur rumah sakit, memeluk 2 bungkusan kain putih. 2 bayi, kembar. Jantung Frian berdetak kencang. Wajah wanita itu, ada sesuatu yang familiar. Di matanya, ia memiliki mata yang sama, bentuk almond dengan bulu mata yang lebat. Foto lainnya, wanita yang sama, kali ini dengan pakaian sederhana, berdiri di depan sebuah rumah petak. Hanya ada 1 bayi dalam gendongannya. Ekspresinya hampa. Foto selanjutnya, selembar surat dari sebuah biro pencarian bernama Jelita, bertanggal 5 tahun lalu. Surat itu ditujukan kepada keluarga besar Pratama. Kalimat-kalimat dalam surat itu seperti pukulan godam yang menghantam dadanya. Berdasarkan investigasi kami, bayi yang diadopsi Tuan Hendra Pratama pada Januari 2002 berasal dari ibu bernama Sari, 22 tahun saat itu. Proses kelahiran di RS Berseri Bandung tercatat melahirkan bayi kembar laki-laki. Namun, hanya 1 bayi yang tercatat hidup. Berdasarkan keterangan mantan perawat yang ingin dirahasiakan identitasnya, bayi kedua dikabarkan tidak kuat dan kemudian diamankan oleh pihak keluarga ibu karena beban ekonomi yang tidak memungkinkan mengasuh 2 anak. Bayi tersebut dipercayakan kepada kerabat jauh di daerah kumuh, dan laporan kematiannya dibuat untuk menghindari pertanyaan. Bayi kedua, bayi yang diamankan, bayi yang dikabarkan mati. Frian adalah bayi kedua itu. Air mata panas akhirnya meledak, mengalir deras di pipinya yang kotor, meninggalkan jalur putih. Selama ini, hidupnya adalah sebuah kesalahan. Sebuah keberadaan yang tidak diinginkan, yang disembunyikan, yang dipindahkan seperti barang selundupan. Sementara saudara kembarnya, Arya, dibawa ke dalam keluarga kaya, diberi nama yang bagus, pendidikan, dan masa depan. Rasa sakit itu begitu fisik. Ia memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang tertahan. Ia bukan anak yang ditinggalkan karena kemiskinan biasa. Ia adalah korban dari sebuah pilihan yang kejam. Ia adalah rahasia yang perlu dikubur. Kemudian, kemarahan mulai menyala, menghanguskan kesedihan. Kenapa dia yang harus jadi korban? Kenapa bukan Arya? Apa yang membuat Arya lebih berhak mendapat hidup yang mudah? Ia menatap tumpukan uang di koper. Uang yang mungkin bahkan tidak seberapa bagi Arya. Uang yang bisa mengubah segalanya baginya. Dalam sekejap, pikiran liar melintas. Ambil uangnya. Hancurkan KTP Arya. Lenyapkan bukti ini. Pergi dari kota ini dan mulai hidup baru. Arya sudah punya segalanya. Ia tak akan kehilangan apa-apa. Tangannya meraih seikat uang. Ratusan lembar. Ini bisa memberinya makan selama bertahun-tahun. Bisa memberinya rumah yang layak. Tapi matanya kembali tertumbuk pada foto ibu mereka, Sari. Ada kesedihan mendalam di mata wanita itu, bahkan dalam foto hitam putih yang buram. Apakah ibunya tahu? Apakah ia meratapi kehilangannya? Ataukah ia lega telah membuang satu beban? Dan Arya, saudara kembarnya. Bagaimana rupa hidupnya? Apakah ia bahagia? Apakah ia pernah merasa ada yang hilang? Seperti ada separuh jiwanya yang kosong, seperti yang Frian rasakan setiap kali ia menatap langit sendirian. Konflik dalam dirinya menggila. Nafsu untuk bertahan hidup dengan uang itu berperang dengan keinginan untuk mengetahui kebenaran, untuk menemukan bagian dirinya yang hilang. Dari dalam amplop, sebuah kartu nama kecil terjatuh. Kartu nama Biro Pencarian, Jelita, dengan alamat dan nomor telepon. Juga sebuah catatan tangan di baliknya. Untuk Ibu Sari, jika suatu hari nanti ingin mencari yang satunya lagi. Tuhan tahu jalannya. Ternyata, ibunya pernah berusaha. Atau setidaknya, seseorang memberi ibu itu jalan untuk mencari. Keputusannya dibuat dengan getaran di seluruh tubuhnya. Ia tidak bisa melarikan diri. Tidak lagi. Ia harus tahu. Ia harus menemukan Arya. Dan ibu mereka. Dengan tekad baru yang dipenuhi kegentaran,
Ia mulai merapikan segala sesuatu kembali ke dalam koper. Uang-uang itu, KTP Arya, dompet, foto-foto, dan surat-surat. Setiap barang ia masukkan dengan hati-hati, seolah-olah ia sedang mengemas kembali masa lalunya yang terpecah. Saat ia hendak menutup koper, sinar matahari pagi yang menerobos celah dinding menyinari sebuah sudut kecil yang ia lewatkan. Terselip di antara lapisan kain pelindung dalam koper, ada sebuah benda kecil dan keras. Frian menyelipkan jarinya dan mengeluarkan sebuah flash disk stainless steel yang melekat pada gantungan kunci berbentuk huruf A. Mungkin inilah kunci dari segala misteri yang sebenarnya. Dan mungkin juga, inilah benda yang membuat Arya, dan kini dirinya, berada dalam bahaya. Frian memegang erat flash disk itu, merasakan dinginnya logam di telapak tangannya. Dua wajah, satu rupa. Tapi takdir mereka telah terpisah oleh keputusan orang lain. Sekarang, saatnya bagi Frian untuk mengambil keputusannya sendiri. Pertanyaan, siapa aku? Perlahan mulai bergeser menjadi, apa yang akan kulakukan sekarang? Flash disk itu terasa seperti bara api di genggaman Frian. Ia memandanginya, lalu melihat ponsel mewah yang masih mati di samping tumpukan uang. Pikirannya bergejolak antara rasa ingin tahu yang membara dan naluri bertahan hidup yang berteriak untuk menjauh dari semua ini. Namun, bayangan foto ibu mereka, Sari, dan wajah Arya yang identik dengannya terus menghantui. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, di mana satu langkah ke depan bisa membawanya pada kebenaran atau kehancuran. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan ponsel itu, sebuah model terbaru dengan bodi ramping yang terasa asing di tangan kasarnya yang penuh kapalan. Ia mencari kabel charger di dalam koper dan menemukannya, masih terbungkus rapi. Setelah meraba-raba dinding gubuknya, ia menemukan colokan listrik ilegalan yang ia sambung dari jaringan listrik tetangga. Dengan degupan jantung yang keras, ia mencolokkan ponsel tersebut. Logo pabrikan menyala. Lalu, layar permintaan PIN muncul. Frian mengutuk dalam hati. Tapi kemudian ia ingat sesuatu. Dengan gemetar, ia mengambil dompet Arya dan mengeluarkan KTP-nya. Tanggal lahir, 150.102. Ia memasukkan angka itu. Ia mencoba lagi dengan variasi 010215, 020115. Coba lagi dalam 30 detik. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia melihat sekeliling gubuknya yang sempit, seolah-olah dinding-dinding itu bisa memberinya jawaban. Matanya tertumbuk pada gantungan kunci flash disk berbentuk huruf A. Huruf pertama nama Arya. Atau mungkin inisial sesuatu yang lain? Tanpa banyak harapan, ia mencoba memasukkan tanggal lahirnya sendiri, tanggal yang sama, 150.102. Layar ponsel berubah. PIN benar. Dunia berputar lagi. Arya menggunakan tanggal lahir mereka sebagai PIN. Sebuah kesadaran kecil, intim, bahwa di suatu tingkat, Arya mungkin juga merasa terhubung dengan tanggal yang mereka bagi. Layar beranda terbuka. Wallpapernya adalah foto Arya dan seorang wanita parubaya yang cantik dan elegan. Wajah yang sama dengan wanita di foto lama, hanya lebih tua. Ibunya. Ibu mereka. Sari. Mereka tersenyum bahagia di sebuah restoran mewah. Rasa pedih yang tajam menusuk dada Frian. Senyuman yang tak pernah ia berikan kepada ibunya, karena ibunya yang ia kenal hanyalah nenek tua yang pemurung. Namun, tak ada waktu untuk berlarut-larut. Notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab membanjiri bilah status. Puluhan dari Bunda, belasan dari Ayah, dan beberapa dari nomor tak dikenal. Ia membuka aplikasi pesan, langsung mencari percakapan dengan Bunda. Pesan-pesan itu seperti serpihan cerita yang menakutkan. Bunda, 3 hari lalu, pukul 21.47 Arya sayang, kamu sampai mana? Ayah bilang meetingnya di gudang tua itu beres. Tapi kamu harus cepat bawa koper itu ke Pak Tama. Hati-hati ya. Bunda, 3 hari lalu, pukul 22.15 Arya, kenapa tidak diangkat? Pak Tama bilang kamu belum datang. Bunda, 3 hari lalu, pukul 23.02 anakku, ayah sudah telepon polisi. Jangan bercanda seperti ini. Telepon Bunda. Lalu, esok harinya, pesan berubah menjadi panik yang nyata. Bunda, 2 hari lalu,
Pukul 8.15 polisi bilang ada kecelakaan di Jalan Pasar Lama. Mobilmu, Arya. Tapi kamu tidak ada di dalam. Ada darah di jok. Tuhan, tolong anak saya. Darah. Kata itu membekukan darah Frian sendiri. Ia menggulir lebih cepat. Jantungnya berdebar kencang. Bunda, 2 hari lalu, pukul 15.30 mereka menemukan saksi. Seorang pedagang sayur lihat kamu ditarik paksa ke dalam mobil van hitam setelah tabrakan kecil. Ini penculikan. Nah, mereka minta tebusan. Tapi bukan cuma uang, mereka minta 1 berkas lama. Berkas proyek kembar, itu. Apa itu, Arya? Ayah tidak mau jelaskan. Bunda, 1 hari lalu, pukul 10 uang tebusan sudah disiapkan di koper yang sama. Tapi mereka berubah-ubah tempat penyerahan. Mereka seperti takut. Ayah curiga ini bukan cuma soal uang. Kemudian, pesan terakhir dari Bunda, dikirim kemarin malam. Bunda, kemarin, pukul 19.22 Arya, kabar buruk. Ayah ditelepon orang dalam. Transaksi itu jebakan. Mereka bukan sekadar ingin uang tebusan. Mereka tahu tentang masa lalu. Tentang kamu dan tentang dia. Mereka mau membungkam semuanya. Kalau kamu bisa baca ini, kabur. Jangan percaya siapapun. Jangan pulang. Sembunyikan koper dan flash disknya. Bunda cari caramu. Dan ada 1 pesan dari Arya sendiri, tertulis di draft, tidak terkirim. Seolah-olah ia sempat menulisnya dengan tergesa-gesa sebelum ponselnya diambil atau ia kabur. Kepada Bunda, draft saya diculik. Mobil plate B123 XYZ. Mereka cari koper dan flash. Bilang ada bukti, pengalihan bayi, dan penipuan waris. Mereka sebut nama Tama Wijaya. Saya berhasil kabur di Pasar Indah saat mereka bertengkar. Lempar koper ke sampah. Saya lari, tapi mereka kejar. Saya terluka. Tolong. Pesan itu terputus. Frian memandangi draft itu. Napasnya tersengal. Setiap kata mengonfirmasi ketakutannya yang paling buruk. Ini lebih dalam dari sekadar penculikan biasa. Ini tentang rahasia kelahiran mereka. Berkas proyek kembar. Pengalihan bayi. Dan nama itu, Tama Wijaya. Siapa dia? Musuh ayah angkat Arya? Atau seseorang yang punya dendam lama? Dengan gemetar, ia membuka browser ponsel dan mencari nama itu. Beberapa artikel bisnis muncul. Tama Wijaya, pengusaha properti yang sedang naik daun, sering berkonflik dengan konglomerat Hendra Pratama, ayah angkat Arya, dalam beberapa lelang proyek pemerintah. Ada foto pria berusia sekitar 50 tahun dengan senyum tipis dan mata yang tajam. Wajah yang tak pernah ia lupa. Tapi yang lebih mengerikan adalah artikel kecil dari tahun lalu tentang kematian mendadak seorang mantan direktur RS Berseri Bandung, tempat mereka dilahirkan. Artikel itu hanya sekilas, tapi ada komentar dari seorang pengamat yang menyebutkan rumor tentang praktik pengadopsian tidak etis di era tersebut. Nama Tama Wijaya tidak disebut, tapi ada mention tentang kelompok usaha baru yang agresif yang memiliki hubungan dengan keluarga dokter yang meninggal itu. Puzzle mulai menyatu dengan cara yang menakutkan. Tama Wijaya mungkin memiliki informasi tentang kelahiran mereka dan menggunakan itu untuk memeras Hendra Pratama. Tapi sesuatu menjadi salah. Penculikan Arya mungkin adalah operasi yang dilakukan bawahannya yang terlalu jauh, atau mungkin bagian dari rencana yang lebih gelap, menghilangkan bukti hidup, yaitu Arya, dan mungkin juga Frian. Koper ini bukan sekadar berisi uang tebusan. Ini adalah umpan, sekaligus peti mati. Flash disk di tangannya adalah kuncinya. Dan sekarang, Frian, si bayi kembar yang terlupakan, telah memegangnya. Ia memandangi koper hitam itu. Ratusan juta tiba-tiba terasa seperti uang kotor, uang darah, uang yang mengundang bahaya. Suara derit di luar membuatnya melompat. Ia mematikan ponsel dengan cepat, menyembunyikannya dan flash disk di balik sebuah balok kayu longgar di lantai. Dengan gerakan panik, ia menutup koper dan mendorongnya ke kolong tempat tidur darinya yang hanya berupa papan dan kasur busuk. Hanya ada ketukan pelan di pintu gubuknya yang reot. "Siapa?" teriaknya. Suaranya lebih keras dari yang ia intended. "Frian,
Ini Joko, suara tukang loak langganannya. Ada barang bagus nggak hari ini? Lu kelihatan bawa koper kemarin. Jantung Frian berdetak kencang. Ia menarik napas, berusaha tenang. Enggak, Pak. Cuma koper bekas rusak. Isinya cuma sobekan koran buat lab. Oh ya? Buka dong. Siapa tahu ada yang bisa didaur. Udah saya buang lagi, Pak. Kekali. Basah kuyup. Udah nggak kepake. Frian berusaha membuat suaranya terdengar datar. Bosan. Diam sejenak. Ya udah kalau gitu. Besok cari yang banyak ya. Setelah langkah kaki Joko menjauh, Frian bersandar di dinding, lemas. Ia tidak bisa tinggal di sini. Mereka, siapapun mereka, itu, bisa saja melacak Arya hingga ke pasar, dan mungkin saja ada yang melihatnya membawa koper. Atau, yang lebih buruk, Joko si tukang loak itu mungkin bukan sekadar Joko biasa. Dengan keputusan yang mendesak, ia tahu apa yang harus dilakukannya. Ia harus menghubungi Bunda, ibu mereka. Hanya dia yang tampaknya masih peduli dan ingin menyelamatkan Arya. Tapi ia juga harus sangat hati-hati. Dia mengambil ponselnya yang butut, bukan ponsel Arya. Dengan mengingat-ingat nomor dari ponsel Arya, ia mengetik pesan singkat ke nomor Bunda. Setiap kata ia timbang-timbang. Ke nomor tak dikenal saya menemukan barang Arya. Bukan polisi. Bukan mereka. Ingin ketemu, hanya dengan Anda. Tempat umum. Konfirmasi identitas dengan menyebut nama ibu kandung Arya dan tanggal lahirnya. Ia menekan kirim. Pesan itu meluncur ke udara gelap, membawa serta harapan dan ketakutan terbesarnya. Sekarang, ia hanya bisa menunggu, dijaga oleh hantu-hantu dari masa lalu dan bahaya yang mengintai di setiap sudut kota. Ponsel di balik balok kayu itu berisi jejak darah dan rahasia. Dan koper di kolong tempat tidurnya menyimpan harta yang bisa membeli nyawanya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Frian. Setiap bunyi, gesekan daun, cicit tikus, bahkan desiran kali, terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Matanya terpaku pada ponsel tuanya yang gelap, menantikan getar yang tak kunjung datang. Pikirannya berputar-putar seperti roda tikus dalam sangkar. Uang di dalam koper menggoda seperti iblis yang berbisik. Ambil saja. Lari. Ke kota lain. Mulai hidup baru. Kau sudah menderita cukup lama. Ia bahkan membuka koper itu lagi, duduk bersila di depannya, dan membiarkan tangannya menyentuh ikatan-ikatan uang yang dingin. Ini bisa berarti makanan enak setiap hari, atap yang tidak bocor, dan rasa aman yang belum pernah ia rasakan. Tapi setiap kali ia menggenggamnya, wajah Arya di KTP itu menatapnya. Bukan wajah sombong anak orang kaya, tapi wajah yang sama bingung dan ketakutannya, yang terperangkap dalam sebuah rencana jahat. Wajah saudaranya. Dan wajah Sari, ibu mereka, di foto lama dan di wallpaper ponsel Arya. Ada kerinduan yang sama di mata mereka, kerinduan yang mungkin juga ia miliki tanpa pernah menyadarinya. Brengsek, sumpahnya pelan, melemparkan seikat uang kembali ke dalam koper. Uang itu adalah kutukan. Uang itu yang memisahkan mereka, dan sekarang uang itu bisa membunuh mereka. Ponsel tuanya bergetar. Getarannya nyaris membuatnya terjengkang. Ia meraihnya dengan gemetar. Sebuah balasan dari nomor yang ia tuju. Dari nomor tidak dikenal Sari. 15 Januari 2002. Itu adalah hari terindah dan terberat dalam hidup saya. Siapa Anda? Apa yang Anda ketahui tentang Arya? Tulisan itu langsung menusuknya. Bunda, Sari, membalas. Dan jawabannya benar. Rasa haru yang tak tertahankan membuat dadanya sesak. Hari terindah dan terberat. Ia bisa membayangkan tangisan dua bayi, dan keputusan yang merobek jiwa seorang ibu. Jarinya menari di atas kipat. Frian saya temukan koper hitam dan ponselnya. Dia tinggalkan pesan draft tentang penculikan, plate mobil B123XYZ, dan nama Tama Wijaya. Saya juga menemukan sesuatu tentang saya dan dia. Kali ini, balasannya lebih cepat, penuh dengan kepanikan yang nyaris teraba. Sari Tuhan, di mana Anda? Anda harus bertemu saya. Sekarang. Tapi Anda mungkin dalam bahaya. Mereka bisa memantau saya.
Kita butuh tempat yang aman. Frian, saya juga takut. Bagaimana saya tahu ini bukan jebakan? Ada jeda yang lama, seolah Sari sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Sari Arya punya tahi lalat kecil di ujung alis kanannya. Bentuknya seperti bintang tidak sempurna. Hanya keluarga dekat yang tahu. Saya melihatnya setiap hari sejak ia bayi. Frian menyentuh alis kanannya sendiri. Tanpa cermin pun, ia tahu persis tahi lalat yang dimaksud. Deskripsinya tepat. Hanya seorang ibu yang bisa menggambarkannya dengan cinta seperti itu. Air matanya mengalir lagi. Ini nyata. Ibu kandungnya di seberang sana, hidup, dan sedang mencari anak-anaknya. Frian, Pasar Burung Kencana. Bangku di dekat pohon beringin. Besok pagi jam 7. Datang sendiri. Saya akan kenakan kaos abu-abu dengan lubang di bahu. Sari, saya akan ada. Tolong, bawa barang-barang Arya. Dan, berhati-hatilah. Setelah percakapan berakhir, Frian merasa kosong dan penuh sekaligus. Keputusannya final. Ia akan bertemu ibu kandungnya. Ia akan mengembalikan koper dan ponsel. Lalu apa? Akankah Sari menerimanya? Seorang anak pemulung yang bau dan kotor? Atau akankah ia hanya peduli pada Arya, anak yang ia besarkan? Keraguan dan kecemasan menggerogotinya. Untuk mengalihkan pikiran, ia mengambil ponsel Arya dari persembunyian dan memutuskan untuk melihat lebih dalam. Ia membuka galeri foto. Ada banyak foto Arya dan Sari, liburan, makan malam, tawa. Setiap foto seperti pisau. Ada juga foto-foto dokumen, scan surat lama, laporan rumah sakit yang dihitamkan sebagian. Dan satu foto yang membuat nafasnya tersangkut. Scan surat perjanjian adopsi antara Hendra Pratama dan seorang perantara, dengan cap dan tanda tangan yang tidak jelas. Tetapi di bagian catatan kaki, dengan tulisan tangan yang tergesa-gesa, tertulis, Bayi A, sehat, diserahkan kepada keluarga P. Bayi B, lemah, dititipkan kepada kerabat di Kampung Kali, atas permintaan keluarga ibu. Tutup mulut. Bayi B. Itu dia. Dititipkan. Kata yang lembut untuk sebuah pembuangan. Kemarahan lama kembali membara. Ia adalah bayi yang lemah, yang tidak diinginkan, yang dititipkan seperti barang rongsokan. Namun, di balik kemarahan, ada juga sedikit pencerahan. Ibunya, Sari, meminta ia dititipkan. Bukan dibuang begitu saja. Mungkin ada pergulatan. Mungkin ada air mata. Itu sedikit penghiburan, meski sangat kecil. Ponsel Arya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Frian membeku. Ia biarkan berdering hingga berhenti. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor yang sama. Nomor tak dikenal, kami tahu kau punya barangnya. Serahkan koper dan flash disknya, atau nasibmu akan seperti kembarmu. Kami mengawasimu. Dingin yang lebih tajam dari malam menjalar di tulang belakang Frian. Mereka tahu tentang dia. Mereka mengawasi. Pandangannya liar menyapu gubuknya yang gelap, seolah-olah bisa melihat mata-mata yang mengintip dari celah-celah papan. Apakah Joko tadi? Atau tetangganya yang lain? Ataukah mereka benar-benar bisa melacak ponsel ini? Dengan gerakan panik, ia mencabut baterai ponsel Arya. Ia harus pergi. Sekarang, ia tidak bisa menunggu sampai pagi. Dia mengemas beberapa pakaian seadanya ke dalam karung goni, lalu memandangi koper hitam itu. Membawanya akan membuatnya mencolok. Tapi meninggalkannya berarti kehilangan barang bukti dan mungkin satu-satunya daya tarik untuk bertahan hidup. Dengan cepat, ia mengambil keputusan. Ia mengeluarkan semua uang dari koper. Uang-uang itu ia bungkus dengan plastik dan koran, lalu ia kubur di dalam tanah di bawah gubuknya, di tempat yang hanya ia tahu. Koper kosong, bersama ponsel Arya, tanpa baterai, KTP, dan flash disk, ia masukkan ke dalam karung goni yang sama. Dompet Arya dan foto-foto ia simpan di saku dalam jaketnya. Dengan karung di punggung, ia membuka pintu gubuknya perlahan, menyelip ke dalam gelapnya malam. Ia memilih jalur melalui bantaran kali, jalur yang hanya dikenal oleh para pemulung dan gelandangan. Bau busuk air kali yang familiar kini terasa seperti penyamaran. Tujuannya,
Sebuah gudang kosong di dekat pasar burung, tempat ia biasa tidur jika terlalu malas pulang. Ia akan menunggu pagi di sana. Perjalanan gelap itu penuh dengan bayangan yang menari-nari. Setiap suara membuatnya terpana. Saat melintas di bawah sebuah jembatan, ia melihat siluet dua orang laki-laki sedang merokok. Mereka tidak seperti gelandangan biasa. Pakaian mereka terlalu rapi. Frian meringkik ke dalam bayangan yang lebih gelap. Jantungnya berdegup kencang di telinganya. Ia memutar jalan, mengambil rute memutar yang lebih jauh dan lebih berbahaya, melalui selokan sempit. Ketika akhirnya tiba di gudang kosong yang dingin, tubuhnya gemetar lebih karena ketakutan daripada dingin. Ia bersembunyi di balik tumpukan kardus bekas, memeluk karung goni berisi koper kosong dan rahasia yang bisa menghancurkan hidupnya. Di kegelapan, ia mempertanyakan lagi keputusannya. Mungkin ia harus mengambil uang itu dan lari. Mungkin ia harus membuang semuanya ke kali. Tapi wajah Sari di pesan singkat itu, dan tahi lalat berbentuk bintang di alis Arya, menahannya. Ia telah mengambil keputusan. Jalan ini berbahaya, mungkin mematikan, tapi ini adalah jalan pertama dalam hidupnya yang ia pilih sendiri. Bukan karena terpaksa, bukan karena takdir buruk, tapi karena sesuatu yang lebih kuat. Ikatan darah dan keinginan untuk tahu siapa dirinya sebenarnya. Dia menatap gelap, menunggu fajar dengan mata terjaga, siap untuk pertemuan yang akan mengubah segalanya, atau mengakhirinya. Fajar di pasar burung kencana datang dengan riuh rendah. Kicauan burung dalam sangkar-sangkar yang digantung bercampur dengan teriakan pedagang yang mulai beraktivasi. Bau kotoran burung, dedaunan, dan kopi pahit dari warung-warung tenda memenuhi udara. Frian sudah berada di sana sejak sebelum subuh, duduk di bangku kayu tua di bawah pohon beringin besar yang menjadi titik temu mereka. Karung goni berisi koper kosong dan barang bukti ada di samping kakinya. Ia mengenakan kaos abu-abu lusuh dengan lubang di bahu kanan persis, seperti yang dijanjikan. Setiap otot di tubuhnya tegang. Matanya seperti kamera pengintai yang terus memindai kerumunan. Setiap wanita paruh baya yang lewat membuat jantungnya berdegup kencang. Apakah itu dia? Yang dengan tas branded? Atau yang dengan kerudung sederhana? Ia merasa seperti orang yang akan melakukan transaksi narkoba, bukan pertemuan dengan ibu kandungnya sendiri. Jam menunjukkan pukul 6.55. Kerumunan mulai padat. Frian merasa semakin terpapar. Ia membayangkan Tamawijaya atau orang suruhannya bisa saja mengawasi tempat ini. Mereka pasti sudah menyadari koper itu hilang dan bisa menebak seseorang akan menghubungi keluarga. Tiba-tiba, seorang wanita dengan blus linen warna krem dan celana panjang hitam sederhana berjalan mendekat. Dia tidak membawa tas tangan mewah, hanya sebuah tas kanvas yang digendong di depan dada. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tanpa riasan tebal, terlihat pucat dan ada lingkaran hitam di bawah mata yang menunjukkan kurang tidur. Namun, di balik kelelahan itu, ada ketegasan di rahangnya dan sebuah keanggunan alami yang tak tersamarkan. Wanita itu melirik ke arah bangku, lalu melihat kaos abu-labunya. Matanya, mata almond yang sama persis dengan mata Frian, membelalak. Dia berhenti sejenak. Nafasnya tercekat. Sepanjang hidup Frian, tidak ada orang yang pernah memandanginya dengan ekspresi campuran seperti itu. Syok yang mendalam, rasa sakit yang nyaris fisik, rasa bersalah yang membara, dan sebuah kerinduan yang begitu besar hingga seakan bisa meraihnya dari jarak 5 meter. Frian pun terdiam. Ia merasa seperti melihat hantu. Wajah itu adalah versi yang lebih tua, lebih halus, dan lebih sedih dari bayangan wajahnya di air kali. Ini adalah wajah dari foto-foto lama, hidup dan bernapas. Sari perlahan mendekat, seolah-olah takut bayangan itu akan buyar. Dia duduk di ujung bangku yang berseberangan, menjaga jarak yang sopan namun tak nyaman. Untuk beberapa saat, mereka hanya saling memandangi, tenggelam dalam keheningan yang berisik oleh pengakuan yang tak terucap. Anda, Frian? Suara Sari lirih, bergetar. Frian hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya terasa kering. Koper dan ponsel Arya? Tanya Sari, matanya tak lepas dari wajah Frian, seolah menelusuri setiap inci, membandingkannya dengan ingatannya akan Arya. Frian menepuk karung goni di sampingnya. Di sini. Kosong. Uangnya saya sembunyikan di tempat lain. Ia sengaja menyebutkan itu, mungkin untuk menunjukkan bahwa ia bukan pencuri, atau mungkin sebagai semacam jaminan.
Sari mengangguk pelan, tidak marah. Matanya berkaca-kaca. Kamu, persis seperti dia. Hanya lebih. Suaranya tercekat. Lebih kotor? Lebih lusuh. Frian menyelesaikannya. Nada suaranya tanpa emosi. Ia tidak bermaksud kasar, tapi pertahanannya naik secara otomatis. Lebih keras, bisik Sari, sebuah air mata akhirnya menetes. Wajahmu, ada bekas luka hidup yang tak dimiliki Arya. Maaf. Oh, Tuhan, maafkan ibu. Kata ibu, itu menggantung di udara, terasa asing dan dahsyat sekaligus. Frian mengepalkan tangannya, berusaha menahan gejolak di dadanya. Apa yang terjadi? Siapa Tamawijaya? Kenapa mereka menculik Arya? Tanyanya, berusaha fokus pada masalah yang lebih mendesak daripada badai emosi di dalam dirinya. Sari menarik napas dalam, berusaha mengumpulkan diri. Tamawijaya adalah musuh bisnis Hendra, suamiku, ayah angkat Arya. Ayahnya dulu adalah direktur di RS Berseri. Dia mengetahui skandal pengadopsian tak etis di masa lalu. Dia menemukan catatan tentang kelahiran kembar dan bagaimana hanya satu yang resmi diadopsi. Suaranya berbisik, penuh rasa malu. Dia menggunakannya untuk memeras Hendra, mengancam akan membeberkan rahasia dan membatalkan pengesahan Arya sebagai ahli waris, bahkan melaporkannya ke polisi karena diduga perdagangan bayi. Tapi penculikan, desis Frian, itu di luar kendali Tama, kami yakin, jawab Sari cepat. Orang suruhannya, preman-preman yang dia pekerjakan, mereka terlalu bernafsu. Mereka menculik Arya sendiri untuk mempercepat pengambilan uang dan dokumen asli. Tapi mereka juga mendengar tentang kembaran yang lain. Mereka sekarang ingin membungkam semua saksi. Arya dan kamu. Sebuah dingin merayap di tulang belakang Frian. Jadi mereka memang mencari saya. Ya, Sari mengangguk. Matanya penuh kepedulian yang tulus. Itu sebabnya kamu sangat berbahaya di sini. Kamu harus ikut ibu. Bersembunyi. Kemana? Rumah Anda pasti diawasi. Kami punya tempat. Tapi pertama, Sari melihat karung goni itu. Flash disk-nya ada. Frian mengangguk, mengeluarkan flash disk kecil berbentuk A dari saku dalam jaketnya. Sari melihatnya seperti melihat harta karun yang berbahaya. Itu berisi scan semua dokumen asli, surat perjanjian, laporan rumah sakit yang dimanipulasi, bahkan rekaman suara pembicaraan dengan perantara, jelas Sari. Ini adalah bukti yang bisa menjatuhkan Tama, sekaligus menghancurkan keluarga kami. Sebelum percakapan berlanjut, naluri Frian yang terasah di jalanan tiba-tiba berdentang alarm. Di seberang pasar, di dekat pedagang burung kutilang, dua lelaki berpakaian preman, kaos oblong ketat dan celana jeans, sedang berdiri tidak wajar. Mereka tidak melihat ke sangkar burung, tetapi pandangan mereka menyapu kerumunan. Salah satunya membawa secari kertas kecil, sesekali meliriknya. Jangan menengok, Frian berbisik tiba-tiba, tatapannya tetap lurus ke depan, namun seluruh inderanya waspada. Dua laki-laki di dekat kios burung kutilang. Mereka sedang mencari sesuatu. Atau seseorang. Wajah Sari pucat pasi. Kita harus pergi. Sekarang. Tunggu. Frian berbisik. Mereka belum melihat kita. Jika kita berdiri sekaligus, kita akan mencolok. Pikirannya bekerja cepat. Anda jalan dulu ke warung kopi di ujung sana. Beli sesuatu. Saya akan menyusul lewat jalur lain. Kita bertemu di belakang warung, di gang kecil dekat tempat parkir becak. Sari memandanginya dengan kagum sekaligus khawatir. Kecepatan dan kewaspadaan anak ini bukan dari dunia Arya. Baiklah. Hati-hati, nak. Panggilan, nak, itu sekali lagi menyentuh sesuatu dalam diri Frian. Ia mengangguk singkat. Sari berdiri, berjalan dengan tenang, meski jantungnya mungkin berdebar kencang, menuju warung kopi. Frian mengambil karung goni, berpura-pura menggaruk-garuk punggung, lalu membungkuk dan berjalan menyusuri deretan pedagang sayur di belakang bangku, menggunakan tubuh-tubuh pedagang dan tumpukan karung sebagai penghalang. Dari balik tumpukan daun singkong, ia melihat kedua lelaki itu mulai bergerak,
mendekati area bangku. Salah satunya berbicara di ponsel, matanya masih terus memindai. Frian membalikkan badan, menyelinap masuk ke gang sempit yang penuh genangan air kotor. Bau busuk memenuhi hidungnya, tapi ia terbiasa. Ia berjalan cepat, karung goni di jinjingnya. Di ujung gang, ia melihat Sari sudah menunggu dengan wajah tegang di dekat becak yang parkir. "Ke sini." Sari memanggilnya dengan suara berbisik yang tegas. Mereka masuk ke dalam sebuah becak yang sudah menunggu. Jalan memutar, "Pak," ke arah Sukajadi, tapi lewat jalur kecil. Perintah Sari pada tukang becak yang sudah sepuh. Becak itu melaju pelan, menyusuri jalan-jalan semping di balik pasar. Di dalam becak yang sempit, duduk berdekatan, Frian bisa mencium aroma lembut dari Sari, bedak dan suatu wewangian bunga yang halus. Aroma seorang ibu. Ia merasa aneh, malu, dan ingin sekaligus menolak kedekatan ini. "Kamu sangat cepat berpikir," puji Sari, memandanginya dengan takjub. "Arya, dia pintar, tapi di situasi seperti ini, dia mungkin akan panik." "Habituasi," jawab Frian singkat, memandang keluar jendela. Hidup di jalan mengajarkan itu. Sari terdiam, rasa bersalah yang lebih dalam lagi menyelimutinya. Ibu tidak tahu kamu masih seperti ini. Mereka bilang kamu dirawat oleh keluarga yang sederhana. Ibu bayangkan kamu mungkin hidup sulit, tapi tidak. Dia tak bisa melanjutkan. Tidak se-ekstrem ini." Frian menyelesaikan, masih tak menatapnya. "Kakek dan nenek yang merawatku sudah meninggal ketika aku 14. Sejak itu, ya ini." Tangis Sari akhirnya tak terbendung. Dia menutup wajah dengan tangannya, bahunya terguncang. Maaf, Nak. Ibu tidak punya pilihan. Keluarga ibu waktu itu, hutang di mana-mana. Hanya dengan melepas satu bayi, dan itu pun bayi yang mereka anggap lebih lemah, agar bisa dirawat dengan baik oleh keluarga kaya. Ibu pikir itu yang terbaik. Ibu pikir setidaknya kamu akan dirawat dengan kasih sayang. Kasih sayang itu ada, kata Frian tiba-tiba, suaranya serak. Mereka miskin, tapi baik. Hanya, hidup memang berat. Perkataan itu justru membuat Sari semakin hancur. Frian akhirnya menoleh, melihat wanita yang adalah ibunya itu menangis terseduh-seduh. Sebuah dorongan aneh muncul. Dengan canggung, ia mengulurkan tangan dan menepuk punggung Sari perlahan. "Sudah, Arya masih perlu diselamatkan. Fokus ke itu dulu." Kontak fisik itu sederhana, namun bagi Sari, itu seperti sebuah pengampunan. Dia mengangguk, berusaha menguatkan diri. "Kamu benar. Kita akan ke rumah sakit kecil swasta. Arya ada di sana. Dia perlu melihatmu." Frian menarik napas. Ia akan bertemu cermin hidupnya yang sesungguhnya. Dalam kondisi terjepit bahaya, di antara tangis dan rahasia, perjalanan mereka untuk menyatukan kembali apa yang telah terpisah dimulai. Becak terus melaju, membawa mereka menjauh dari pasar, tapi mendekat pada sebuah kebenaran dan bahaya yang semakin nyata. Becak itu berhenti di depan sebuah pagar tembok tinggi berwarna krem, jauh dari keramaian jalan utama. Hanya ada sebuah pintu besi kecil tanpa pelang nama. Sari membayar tukang becak dan memberi isyarat pada Frian untuk mengikutinya. Dengan mengetuk kode khusus, 2 kali pendek, 3 kali panjang, pintu itu dibuka dari dalam oleh seorang perawat berusia setengah baya dengan wajah waspada. "Bu Sari," sang perawat mengangguk. Matanya melirik arah Frian yang berdiri dengan karung goni dan penampilan lusuh. Ekspresinya berkerut dalam kebingungan dan sedikit kecemasan. "Ini teman yang bisa dipercaya, Bu Ningsih," kata Sari dengan suara tegas, menyapu segala keraguan. "Dia membawa barang-barang penting untuk Arya." Mereka dipersilakan masuk ke dalam sebuah pekarangan kecil yang tertata rapi dengan beberapa pot tanaman obat. Bangunannya sederhana, lebih mirip rumah besar yang dimodifikasi. Suasananya sunyi, hampir menyeramkan. Ini jelas bukan rumah sakit umum, ini tempat persembunyian. Bu Ningsih memandu mereka melalui koridor sempit yang diterangi lampu neon redup, menuju sebuah kamar di ujung. "Sedang terjaga, Bu, tapi masih lemah," bisiknya sebelum membuka pintu. Sari memasuki kamar itu terlebih dahulu,
Dengan Frian tertahan di ambang pintu, jantung berdebar kencang seperti drum perang. Dari sudut pandangnya, ia bisa melihat sebuah ranjang rumah sakit dengan tirai separuh tertutup, dan sosok yang terbaring di atasnya. Arya, sayang, suara Sari bergetar penuh kelembutan. Bunda? Suara itu lemah, serak, namun terdengar sangat mirip dengan suara Frian sendiri, hanya dengan intonasi yang lebih halus, terdidik. Frian menarik napas dalam dan melangkah masuk. Saat itu juga, seperti dua magnet yang saling tarik, mata Arya yang sedang menatap ibunya beralih ke sosok di belakangnya. Dan waktu pun terhenti. Arya Pratama, yang wajahnya masih pucat dan ada bekas memar keunguan di pelipisnya, matanya membelalak. Pupilnya menyempit seolah tak percaya. Bibirnya yang pecah-pecah sedikit terbuka. Tangannya, yang terhubung ke infus, gemetar ringan. Frian pun sama. Ia berdiri membeku. Karung goni jatuh dari genggamannya dengan suara blup yang tumpul. Ini jauh lebih intens daripada melihat foto. Ini adalah melihat dirinya dalam dimensi lain. Kulit Arya yang lebih terang dan bersih, rambut yang ditata rapi meski kini kusut, dan pakaian piyama katun bermutu tinggi, semuanya berbeda. Namun, cetakan dasar wajah mereka, benar-benar identik. Seolah-olah seseorang telah mengambil wajahnya dan membersihkannya dari semua noda kehidupan keras. Apa? Arya berbisis. Suaranya hampir tak terdengar. Siapa? Kamu. Sari buru-buru duduk di tepi ranjang, memegang tangan Arya. Ini Frian, nak. Saudaramu. Kembaranmu. Kata-kata itu menggantung di udara pengap ruangan. Arya terus menatap Frian. Matanya berkerjap cepat, seolah memproses informasi yang mustahil. Kembaran? Tapi, Bunda bilang yang satu. Meninggal saat lahir? Itu cerita yang mereka buat. Sari menatapnya penuh penyesalan. Dia hidup. Arya. Dia selalu hidup. Arya menarik napas pendek. Mendadak batuk-batuk kecil yang membuatnya meringis kesakitan. Setelah reda, tatapannya pada Frian penuh dengan badai emosi, syok, ketidakpercayaan, kebingungan, lalu seberkas harapan yang tertahan. Kamu yang menemukan koperku. Frian mengangguk, masih tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengeluarkan suara serak. Iya. Uangnya? Saya sembunyikan. Aman, jawab Frian, menemukan suaranya kembali. Flash disk dan KTPMU juga. Arya mengangguk pelan. Matanya memeriksa Frian dari ujung kepala ke ujung kaki. Ia melihat kaos lusuh, celana jeans sobek, sepatu kets yang nyaris lepas solnya, dan wajah yang meski identik, terukir oleh matahari, angin, dan kelaparan. Sebuah kesadaran pahit muncul di matanya. Kamu, pemulung. Ya, jawab Frian pendek. Tak ada rasa malu, hanya kenyataan. Air mata menggenang di mata Arya. Astaga, maaf. Saya tidak tahu. Kenapa minta maaf? Kau kan tidak melakukan apa-apa, sahut Frian, agak bingung dengan reaksi itu. Tapi saya hidup enak, sementara kamu. Arya tak sanggup melanjutkan. Rasa bersalah yang tiba-tiba itu begitu otentik, membuat Frian sedikit terkejut. Siapa yang mendugamu? Tanya Frian, mencoba mengalihkan topik. Arya mengerutkan kening, berusaha mengingat. Mereka, ada 4 orang. Bawa mobil van. Mereka menghentikan mobilku, berpura-pura tabrakan. Saat saya turun, mereka menyergap. Ia berhenti, napasnya agak tersengal. Mereka menyekap saya di sebuah gudang. Mendengar mereka bicara, mereka bekerja untuk Tama Wijaya. Tapi bukan cuma soal uang tebusan perusahaan. Mereka bicara tentang proyek bayi dan saksi ganda. Mereka bilang, kalau sudah dapat uang dan dokumen asli, mereka harus membereskan saya dan yang satunya lagi. Frian dan Sari bertukar pandang cemas. Kamu bisa kabur bagaimana? Tanya Sari. Salah satu penjagaku agak ceroboh. Tangannya tidak sepenuhnya sembuh. Gipsnya. Saat dia merokok di luar, aku bisa melonggarkan ikatan dengan menggesekkan tali ke besi tempat tidur yang patah. Arya memandangi lengannya yang lebam.
Aku kabur lewat jendela gudang. Lari ke jalan utama. Mereka mengejar. Aku naik angkot, turun di dekat Pasar Indah, berharap bisa hilang di keramaian. Tapi mereka hampir menangkapku lagi. Saat itulah, aku melemparkan koper ke tumpukan sampah, agar tidak jatuh ke tangan mereka. Aku lari lagi, tapi dia menyentuh kepalanya yang dibalut perban. Mereka mengejarku, dan ada mobil lain. Aku tidak lihat dari mana. Terdorong, kepalanya terbentur. Aku pingsan. Ketika siuman, sudah di sini. Apa yang ada di flash disk itu sampai mereka begitu mati-matian mencarinya? Tanya Frian. Arya memandang Sari, meminta izin. Sari mengangguk berat. Bukti, jawab Arya. Rekaman percakapan rahasia antara ayah angkatku dengan perantara bayi. Scan surat keterangan kematian bayi kedua yang palsu dengan tanda tangan dokter yang sekarang sudah meninggal. Dan catatan keuangan dari Tama Wijaya ke beberapa orang di rumah sakit dan biro adopsi untuk mengubur kasus ini dulu. Ayah meminta bukti itu sebagai jaminan kalau Tama mencoba memerasnya. Tapi Tama tahu ayah punya salinannya. Dia ingin menghancurkannya, sekaligus menghilangkan aku yang dianggap tahu terlalu banyak. Dan sekarang mereka tahu tentang saya, tambah Frian datar. Arya memandangnya. Matanya penuh empati dan kekhawatiran. Kamu jauh lebih berbahaya dari aku. Kamu adalah bukti hidup yang tidak bisa dihapus dengan flash disk. Kamu adalah saksi bahwa proyek bayi itu nyata. Kesunyian menyelimuti mereka, dipecah hanya oleh bunyi tit, tit. Monitor detak jantung Arya. Dua saudara kembar itu saling memandangi, menyadari betapa nasib mereka telah terikat bukan hanya oleh darah, tetapi juga oleh ancaman yang sama. Kita harus punya rencana, kata Sari akhirnya, memecah kesunyian. Kalian berdua tidak aman di sini selamanya. Ayah angkatku mana? Tanya Arya. Apa dia berusaha menyelesaikan ini? Sari menghela napas. Dia mencoba bernegosiasi dengan Tama. Tapi Tama sekarang seperti ular yang ketakutan. Dia tahu penculikanmu jadi berantakan dan polisi sudah melacak sampai ke beberapa preman suruhannya. Dia mungkin akan mengambil langkah nekat. Frian tiba-tiba teringat pesan ancaman di ponsel. Mereka sudah mengirim pesan padaku. Mengancam. Arya mendadak terlihat sangat lelah. Namun matanya bersinar dengan tekad. Kita tidak bisa terus berlari. Kita harus menghadapi mereka. Tapi, dia memandang Frian, kamu tidak perlu terlibat lebih dalam. Kamu sudah menderita cukup. Ambil uang itu, pergi jauh dari sini. Tawaran itu menggoda. Sangat menggoda. Tapi saat Frian melihat wajah Arya yang terluka, dan wajah Sari yang penuh harap namun berusaha tegar, sesuatu mengeras di dalam dirinya. Jika aku lari, mereka akan terus memburuku, atau membunuhmu dan ibumu untuk menutup semua cerita, kata Frian, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Aku sudah lama jadi korban. Mungkin sekarang saatnya aku bertarung. Arya memandanginya, dan untuk pertama kalinya, sebuah senyuman kecil yang tulus, meski menyakitkan, muncul di bibirnya. Senyuman itu persis seperti senyuman Frian di air kali. Kita bertarung bersama, ya? Bisik Arya, mengulurkan tangan yang tak terpasang infus. Frian ragu sejenak, lalu melangkah maju. Dengan canggung, ia menjabat tangan itu. Kontak kulit pertama dengan saudara kembarnya. Hangat. Detak jantung yang sama, mungkin. Bersama, kata Frian. Di ruangan steril itu, di antara bau obat dan rasa sakit, sebuah ikatan yang seharusnya tak pernah terputus mulai merajut kembali jalinannya. Dua saudara yang terlahir sama, terpisah oleh keserakahan, dan kini disatukan kembali oleh bahaya yang mengancam nyawa. Perang melawan masa lalu mereka yang gelap baru saja dimulai. Sore itu, di ruang tamu kecil yang menjadi tempat persembunyian sementara, ketegangan terasa seperti kawat baja yang diregangkan. Sari telah menghubungi Hendra Pratama, ayah angkat Arya. Suaranya tegang selama percakapan telepon, dan saat menutup ponsel, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Dia sedang menuju kemari, lapor Sari, suaranya datar. Dia bilang ada perkembangan penting, dan dia ingin bertemu Frian. Frian merasa perutnya mulas.
bertemu dengan orang yang telah membeli, atau dalam sudut pandang lain, menyelamatkan saudara kembarnya dari kehidupan yang ia jalani. Perasaan campur aduk antara ingin tahu, benci, dan cemas menggerogotinya. Arya, yang sudah bisa duduk di kursi roda, memandangnya dengan penuh pengertian. Dia tidak seburuk yang kamu bayangkan. Dia baik padaku, tapi dia juga seorang pragmatis. Dan dia sangat takut akan skandal. Skandal yang dia bantu ciptakan, gumam Frian, tapi cukup pelan sehingga hanya Arya yang mendengar. Tepat sebelum maghrib, sebuah mobil sedan hitam tanpa sopir masuk ke pekarangan. Dari dalam mobil turun seorang pria berusia sekitar 50-an, tinggi, berambut perak yang disisip rapi. Dia mengenakan kemeja lengan pendek sederhana dan celana chino, namun aura otoritasnya terpancar kuat. Wajahnya tampak lelah dan penuh beban, tapi matanya masih tajam. Itu adalah Hendra Pratama. Dia menyalami Sari dengan singkat, lalu pandangannya langsung menuju ke Arya di kursi rodanya. Sebuah kelegaan yang tulus terpancar di wajahnya saat ia berjongkok di samping Arya. Sudah lebih baik, nak. Sudah, ya. Ini. Frian, kata Arya, menunjuk ke arah Frian yang berdiri kaku di dekat jendela. Hendra berdiri dan memutar badannya. Untuk pertama kalinya, pria itu memandang langsung pada bukti hidup dari rahasia gelapnya. Matanya membelalak, hampir sama terkejutnya dengan Arya saat pertemuan pertama. Dia melangkah mendekat, perlahan, seperti mendekati hewan liar. Ya, Tuhan, desisnya, lebih kepada dirinya sendiri. Sangat-sangat mirip. Dia mengulurkan tangan. Saya Hendra Pratama. Frian ragu, lalu menjabat tangan itu. Jabatan tangan Hendra kuat dan tegas. Tangan seorang yang terbiasa memegang kendali. Frian. Terima kasih telah menyelamatkan barang-barang Arya, dan telah datang ke sini, kata Hendra, terdengar canggung. Dia mundur selangkah, mengambil alih ruangan. Kita tidak punya banyak waktu. Situasi berubah cepat. Dari telepon tadi, kau bilang ada perkembangan, tanya Sari. Hendra mengangguk. Wajahnya muram. Tama Wijaya sudah panik. Dia tahu Arya lolos, dan dia tahu koper dengan buktinya hilang. Tapi yang lebih buruk. Dia memandang Frian. Dia sekarang tahu dengan pasti tentang keberadaan Frian. Seseorang, mungkin preman yang mengawasi pasar atau petugas kebersihan yang dibayar, melihat Frian membawa koper dan melaporkan deskripsi fisiknya. Tama menghubungiku tadi, bukan untuk menawarkan negosiasi, tapi untuk mengultimatum. Ultimatum apa? Tanya Arya tegang. Serahkan flash disk dan semua salinan bukti. Dan serahkan kedua anak kembar itu, untuk diamankan ke luar negeri, katanya. Dia janji akan memberikan uang yang cukup untuk hidup kalian berdua di sana, dan tidak akan mengganggu kami lagi. Diamankan? Itu istilah halus untuk dibungkam selamanya, sergah Sari. Tentu saja, sahut Hendra dengan nada pahit. Dia bilang, kalau tidak, dia akan membongkar semua rahasia ke publik dan ke pihak berwajib. Perusahaanku akan hancur, reputasi keluarga runtuh, dan yang terburuk, Arya bisa kehilangan status hukumnya. Bahkan kita semua bisa terlibat tuduhan perdagangan bayi. Dan aku? Apa status hukumku? Tanya Frian tiba-tiba, suaranya bergetar ringan. Aku ini apa? Barang selundupan yang tidak punya akta lahir asli. Hendra menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ada secercah rasa bersalah yang dalam di matanya. Akta kelahiranmu dibuat palsu oleh perantara, atas nama orang tua asuhmu yang miskin. Itu rapuh, Frian. Sangat rapuh jika diselidiki. Jadi, tidak hanya hidupnya yang miskin, tetapi identitasnya pun palsu. Frian merasa seperti hantu yang berkeliaran tanpa akar. Jadi apa pilihan kita? Tanya Arya, memecahkan ketegangan. Menyerah pada Tama? Atau melawan? Kita melawan, kata Hendra tegas, namun suaranya mengandung keraguan. Tapi kita harus pintar. Tama punya bukti juga. Catatan keuangan dari ayahnya yang dokter, kesaksian beberapa mantan pegawai rumah sakit yang sudah dia bayar. Itu perang yang akan saling menghancurkan. Ada cara lain, ucap Frian tiba-tiba. Semua mata tertuju padanya.
Kita gunakan dia. Apa maksudmu? Tanya Hendra. Tama ingin flash disk. Berikan padanya. Sari dan Arya terkesiap. Frian, tidak bisa, protes Sari. Tunggu, kata Hendra, matanya menyipit penuh ketertarikan. Lanjutkan. Kita berikan flash disk yang isinya sudah diubah. Bukti-bukti yang memberatkan dia kita simpan, yang memberatkan kita hapus. Tapi kita buat seolah itu salinan asli yang dia inginkan. Saat dia merasa sudah aman, dia akan lengah. Lalu, dorong Arya, matanya berbinar. Lalu, kita punya bukti bahwa dia menerima dan menyembunyikan bukti kejahatan, yaitu upaya memeras dan penculikan. Kita rekam saat penyerahan. Kita jadikan itu senjata kita. Risikonya besar, gumam Hendra. Kalau dia tahu kita menipunya. Lebih besar risiko kita tidak melakukan apa-apa dan menunggu dia menghabisi kita satu persatu, sahut Frian. Naluri jalanannya berbicara. Kadang, serangan terbaik adalah pura-pura menyerah. Hei, siapa yang lebih tahu isi flash disk asli selain aku? Kata Arya. Aku bisa yang mengatur file-file palsunya, membuatnya terlihat meyakinkan. Kita butuh ahli komputer. Teman kuliahku, Rendra, dia hacker etis. Bisa dipercaya, usul Arya. Hendra mengangguk perlahan, mempertimbangkan. Ini berisiko, tapi ini mungkin satu-satunya jalan kita untuk memegang inisiatif. Tama akan mengira kita putus asa dan menyerah. Kita manfaatkan itu. Dia menatap Frian dengan pandangan baru, penuh rasa hormat. Kamu punya pikiran yang tajam. Hasil bertahan hidup, jawab Frian singkat. Tapi ada satu masalah besar. Dia mau kita berdua juga. Diamankan. Kita tidak mungkin menyerahkan diri. Kita tidak akan, kata Hendra. Kita akan bernegosiasi ulang. Katakan kita hanya akan serahkan flash disk dan satu anak. Yang dia inginkan adalah Arya, karena dia yang dianggap sebagai ahli waris dan tahu banyak. Frian akan kita sembunyikan sebagai kartu truf terakhir. Tama mungkin akan setuju, karena dengan flash disk dan Arya, dia pikir dia sudah menang. Rencana itu gila dan penuh lubang, namun di tengah keputusasaan, itu seperti seberkas cahaya. Malam ini, kita pindahkan Arya dan Frian ke tempat yang lebih aman. Saya punya rumah singgah di daerah pegunungan. Sari, kamu ikut. Saya akan tetap di kota, mengatur pertemuan dengan Tama, kata Hendra, mengambil alih komando. Tapi, yah, Arya mulai protes. Tidak ada, tapi. Keselamatan kalian yang utama, potong Hendra dengan suara yang tak terbantah. Frian, kamu akan pergi dengan mereka. Lindungi ibumu dan saudaramu. Perintah itu, dan penyebutan ibumu, membuat Frian terdiam. Di tengah kekacauan ini, ia tiba-tiba mendapat peran, pelindung. Malam itu, dengan hati-hati, mereka dipindahkan ke dalam dua mobil berbeda. Frian, Sari, dan Arya yang masih lemah dalam satu mobil dengan pengawal Hendra yang dipercaya. Perjalanan ke pegunungan gelap dan sunyi. Frian duduk di samping jendela, memandangi bayangan pepohonan yang melesat. Dalam keheningan, Arya yang duduk di sampingnya berkata pelan, "Terima kasih untuk segalanya. Dan, maafkan ayah. Dia memang salah, tapi dia juga korban dari sistem yang busuk." Frian tidak menjawab. Dia memandangi bayangan dirinya yang terpantul di kaca jendela. Bayangan itu kini memiliki konteks, memiliki sejarah yang gelap, dan sebuah perang yang harus dimenangkan. Bayangan dari masa lalu telah muncul, dan mereka harus menghadapinya, atau terkubur bersamanya. Rumah singgah di pegunungan ternyata lebih mirip villa mewah yang tersembunyi di balik hutan pinus. Udara sejuk dan aroma kayu serta tanah basah menggantikan bau polusi kota, tapi bagi Frian, itu justru terasa asing dan mengancam. Ketenangan di sini palsu, seperti ketenangan sebelum badai. Hari-hari awal dihabiskan dengan perencanaan melalui komunikasi terenkripsi dengan Hendra dan Rendra, si hacker. Sementara Arya fokus memilah file flash disk dan mengarahkan Rendra untuk membuat versi palsu yang meyakinkan, Frian merasa seperti ikan yang keluar dari air. Ia berkeliaran di dalam rumah yang luas,
merasa tidak pantas menyentuh furnitur kulit yang halus atau berjalan di atas karpet tebal. Sari berusaha mendekatinya. Dia membuatkan makanan, menawarkan pakaian bersih milik Arya yang pas di badan Frian. Tapi setiap tindakan kebaikan justru menyoroti jurang perbedaan yang dalam. Sarapan, nak, ucap Sari suatu pagi, menatap Frian yang sedang memandangi kuali berisi scrambled egg dan sosis dengan tatapan kosong. Di tempatku, sarapan itu nasi semalam direndam air panas, kalau beruntung ada sebutir telur, kata Frian tanpa ekspresi, lalu menyendok makanan itu. Rasanya lezat, tapi terasa seperti pengkhianatan pada perutnya yang terbiasa dengan yang sederhana. Sari terdiam, terluka. Aku cuma ingin merawatmu. Aku bukan anak kecil yang perlu disuapi, Bu, jawab Frian, lebih keras dari yang ia intended. 22 tahun aku ngurusin diri sendiri. Pertengkaran kecil itu seperti retakan pertama di es yang tebal. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Rencana penyerahan flash disk palsu sedang disusun. Hendra melaporkan bahwa Tama bersedia bertemu, tapi masih bersikeras untuk menyerahkan salah satu dari mereka sebagai jaminan. Ketegangan semakin memuncak. Malam itu, di ruang keluarga, Arya sedang menjelaskan detail dokumen palsu pada layar laptop. Frian duduk di sudut, merasa tidak berguna. Jadi, file laporan rumah sakit ini kita ganti dengan yang sudah diedit. Hapus semua referensi tentang bayi kedua, kata Arya dengan lancar, jarinya menari di atas touchpad. Kamu paham betul soal komputer ya? Gumam Frian. Ayah menyekolahkanku ke jurusan IT di Singapura dulu, jawab Arya tanpa berpikir. Dia bilang masa depan ada di teknologi. Frian mendengus. Ayahku yang angkat bilang, masa depan itu ada di tumpukan sampah yang belum diambil pemulung lain. Ucapan itu menggantung di udara. Arya menatap layar, lalu menutup laptop dengan perlahan. Kamu selalu melakukan itu. Apa? Selalu membandingkan, selalu menyindir. Seolah-olah semua salahku karena aku terlahir di keluarga kaya. Mungkin bukan salahmu, tapi itu fakta. Suara Frian mulai meninggi. Kau dapat segalanya. Pendidikan, mobil, rumah, orang tua yang peduli. Ya, meski ternyata penuh rahasia, tapi kau tidak pernah tidur dengan perut keroncongan karena uang cuma cukup untuk makan sehari sekali. Kau tidak pernah dicurigai maling hanya karena berdiri di depan toko. Kau tidak pernah diusir dari tempat tinggal karena lahan mau dibangun mall. Arya berdiri dari kursi rodanya. Wajahnya memerah. Dan kamu pikir hidupku mudah? Kamu pikir enak dibesarkan dengan tuntutan harus jadi yang terbaik setiap saat? Harus menjaga nama keluarga? Harus tersenyum di depan umum padahal di dalam ingin menjerit? Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan karena kamu adalah penerus bisnis ini. Aku tidak punya kebebasan. Frian. Hidupku sudah diatur sejak dalam kandungan. Dibeli, dijadikan boneka. Boneka yang diberi makan 3 kali sehari dan disekolahkan tinggi. Bentak Frian, bangkit dari kursinya. Coba kau hidup sehari saja di sepatuku. Kau bahkan tidak akan bertahan. Kamu tidak tahu apa-apa, teriak Arya, air mata mulai menggenang. Aku tumbuh dengan rasa bersalah yang tidak ku mengerti. Selalu merasa ada yang hilang, seperti separuh diriku hilang. Psikolog bilang itu kecemasan eksistensial. Tahukah kamu bagaimana rasanya merasa seperti penipu di rumah sendiri? Bahwa semua yang kau punya mungkin bukan hakmu? Dan sekarang aku tahu, itu memang bukan sepenuhnya hakku. Itu dibangun di atas pengorbananmu. Setiap kali aku melihatmu, rasa bersalah itu mencekikku. Tangisnya meledak. Sari yang mendengar keributan dari dapur bergegas masuk. Wajahnya panik. Frian terhenyak. Ia melihat Arya, cermin dirinya yang menangis terseduh-seduh. Tubuhnya gemetar di atas kaki yang masih goyah. Kemarahan di dadanya mereda, digantikan oleh pemahaman yang pahit. Mungkin saja. Mungkin hidup di dalam sangkar emas juga adalah jenis penderitaan yang berbeda. Kalau begitu, kata Frian, suaranya lebih tenang namun penuh luka, kita berdua adalah korban. Korban dari orang-orang yang memutuskan nasib kita tanpa bertanya. Aku korban karena dibuang. Kamu korban karena diculik dari identitasmu yang seharusnya. Arya mengangkat wajahnya yang basah, matanya merah.
Aku tidak mau jadi musuhmu, Frian. Kita seharusnya bersaudara. Kata itu, bersaudara, menyentuh sesuatu yang sangat dalam. Frian menarik napas panjang. Aku juga tidak. Tapi, melihatmu, melihat semua ini, ia melambai ke sekitar ruangan mewah. Itu sakit. Itu mengingatkanku pada segala yang tidak pernah kumiliki. Aku tahu, bisik Arya. Dan aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa mengubah sekarang. Bersama. Sari mendekat, air mata juga mengalir di pipinya. Ini salah ibu. Salah ibu dan sistem yang bobrok. Tolong, jangan saling menyakiti. Kalian berdua adalah darah daging ibu. Sama-sama terluka. Frian melihat dari Arya ke Sari. Dua orang yang seharusnya adalah keluarganya. Sebuah kelelahan yang mendalam menyergapnya. Perjuangan untuk bertahan hidup selama ini terasa lebih sederhana. Musuh jelas, yaitu kemiskinan dan kelaparan. Sekarang, musuhnya adalah perasaan rumit seperti pengkhianatan, kecemburuan, dan kerinduan akan ikatan yang ia takutkan untuk dipercaya. Aku butuh udara, gumam Frian, lalu berbalik dan keluar melalui pintu kaca menuju teras. Udara pegunungan yang dingin menghantamnya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak, jauh dari rumah, hingga hanya ada dirinya dan gemerisik daun pinus. Disinilah, di kesendirian, barulah ia bisa merenung. Arya benar. Mereka berdua adalah produk dari pilihan orang lain. Membenci Arya sama sia-sianya dengan membenci bayangannya sendiri di cermin. Tapi menerima kenyataan bahwa saudara kembarnya hidup dalam kemewahan sementara ia bergulat dengan sampah, itu memerlukan kekuatan yang belum ia miliki. Setelah lama berdiri, ia mendengar suara roda kursi di belakangnya. Arya, dengan selimut di pangkuannya, telah menyusulnya. Aku tidak bisa tidur juga, kata Arya. Kursi rodamu bisa diajak ke sini, tanya Frian, tanpa menengok. Roda ini cuma untuk sementara. Dokter bilang dalam seminggu aku bisa jalan biasa. Dan aku nekat, jawab Arya dengan senyuman kecil. Mereka berdiam dalam keheningan yang lebih nyaman kali ini. Aku ingat sesuatu, kata Arya tiba-tiba. Waktu kecil, aku selalu minta ibu belikan dua mainan yang sama. Boneka, mobil-mobilan, apa saja. Aku taruh satu di kasur, satu di lemari. Ibu, Sari, tanya kenapa. Aku bilang, buat saudaraku. Aku tidak tahu kenapa aku bilang begitu. Mungkin, ada sesuatu di dalam gen kita yang saling mengenali. Frian menoleh, memandanginya. Apa kau masih punya mainan itu? Ayah simpan beberapa di loteng. Katanya, kenangan. Kalau ini sudah beres, kata Frian, melihat ke kegelapan hutan, maukah kau tunjukkan padaku? Senyum di wajah Arya merekah, tulus untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka. Tentu. Dan, maukah kau ajari aku caranya bertahan hidup di pasar? Seperti yang kau lakukan? Agar aku tidak cuma jadi boneka yang disuapi. Tawaran yang tak terduga itu membuat Frian terkesima. Lalu, sebuah tawa pendek, serak, keluar dari mulutnya. Tawa pertama sejak ia menemukan koper itu. Deal. Tapi jangan menyesal kalau kapalan tangannya. Deal, balas Arya, mengulurkan tangan. Kali ini, jabatan tangan mereka lebih kuat, lebih mantap. Bukan lagi jabatan antara dua orang asing, tapi sebuah persetujuan antara saudara. Pertengkaran itu ternyata bukan akhir, melainkan awal dari penerimaan. Mereka mulai memahami bahwa hidup yang tertukar bukanlah kompetisi tentang siapa yang lebih menderita, melainkan sebuah tragedi bersama yang harus mereka hadapi bersama-sama. Dalam dinginnya malam pegunungan, dua saudara kembar itu mulai membangun jembatan di atas jurang perbedaan yang telah menganga selama 22 tahun. Mereka masih punya musuh nyata di luar sana, Tamawijaya, tetapi setidaknya sekarang mereka tidak lagi berjuang sendirian, atau lebih buruk, saling berhadapan. Mereka mulai belajar menjadi sebuah tim. Rencana berjalan dengan lancar, terlalu lancar, dan itu membuat Frian gelisah. Kecurigaan yang terasa di jalanan mengajarkannya bahwa ketenangan seringkali merupakan pertanda badai. Hendra telah mengatur pertemuan dengan Tamawijaya di sebuah gedung klub malam yang sedang direnovasi, Neutral Territory.
Flashdisk palsu sudah siap. Tama, melalui perantara, menyetujui syarat, hanya flashdisk yang akan diserahkan, tidak ada penyerahan, saksi. Itu kemenangan kecil, tetapi Frian tidak percaya. Rasanya terlalu mudah, keluhnya pada Arya dan Sari saat mereka berkumpul di ruang perpustakaan villa, memantau perkembangan melalui panggilan terenkripsi dengan Hendra. Mungkin dia takut polisi sudah mendekat, kata Arya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Atau mungkin dia benar-benar hanya ingin bukti itu dan menganggap kita tidak lagi menjadi ancaman setelah buktinya hilang. Orang seperti Tama Wijaya tidak berhenti separuh jalan, bantah Frian dengan kepala dingin. Dia sudah tahu tentangku. Dia tidak akan membiarkan bukti hidup berkeliaran. Sari mengangguk khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu memastikan tempat ini benar-benar aman. Dan aku perlu cek kondisi di luar. Lihat apakah ada yang aneh. Frian sudah merasa seperti tikus dalam perangkap di villa mewah ini. Ia butuh berada di elemennya, ruang terbuka, dengan banyak jalan keluar. Jangan keluar sendirian, Frian. Itu berbahaya, protes Sar. Aku justru lebih berbahaya jika terkurung di dalam. Aku tahu cara menghilang di alam. Percayalah. Akhirnya, dengan janji akan sangat berhati-hati dan membawa ponsel darurat, Frian diizinkan pergi. Ia memilih jalan setapak di belakang villa yang menuju ke sebuah bukit kecil. Dari sana ia bisa melihat sebagian besar akses menuju properti. Udara segar dan rasa kebebasan yang familiar membantunya berpikir jernih. Selama 2 jam, ia duduk tersembunyi di balik semak, mengamati. Tidak ada yang mencurigakan. Hanya suara alam dan kadang-kadang mobil penduduk lokal yang lewat di jalan utama jauh di bawah. Mungkin aku terlalu paranoid, pikirnya. Mungkin rencana itu akan berhasil. Hampir memutuskan untuk pulang, tiba-tiba sesuatu menangkap perhatiannya. Sebuah mobil pick-up tua berwarna hijau army terparkir di tikungan jalan yang seharusnya tidak ada kendaraan parkir. Tidak ada orang di dalamnya. Bukan sesuatu yang aneh bagi sebagian orang, tapi bagi Frian, mobil itu terasa salah. Posisinya terlalu sempurna untuk mengawasi kedua akses jalan menuju villa tanpa terlihat jelas. Dia memutuskan untuk mendekat, menggunakan tutupan pepohonan. Saat ia berada sekitar 50 meter dari mobil, 2 pria keluar dari hutan di seberang jalan. Mereka mengenakan jaket biasa, tetapi gerakan mereka terlatih, waspada. Mereka berbicara singkat, lalu satu orang kembali ke hutan, sementara yang lain mendekati pick-up dan mengambil sesuatu dari bak belakang, sebuah teropong. Mereka sedang mengawasi. Jantung Frian berdegup kencang. Mereka sudah menemukan tempat ini. Rencana penyerahan flash disk hanya tipuan untuk membuat mereka lengah. Tama ingin memastikan lokasi mereka semua, lalu menyerang. Dia harus segera kembali memperingatkan Sari dan Arya. Dengan hati-hati, ia merayap mundur, lalu berbalik untuk lari menyusuri jalan setapak. Tapi sudah terlambat. Saat ia berbalik, 2 orang pria lainnya sudah berdiri menghalangi jalannya. Mereka muncul dari balik pohon seperti hantu. Yang satu memegang tas pengikat zip tie, yang lain memegang sesuatu yang mengkilat di tangannya, senter listrik atau mungkin tongkat setrum. Jangan bikin ribut, Frian, kata pria dengan zip tie itu, suaranya datar. Bos cuma mau ngobrol. Frian tidak menjawab. Naluri survivalnya berbicara lebih keras. Ia melirik ke kiri, jurang curam. Ke kanan, hutan lebat. Belakang, 2 orang menghadang. Depan, 2 orang tadi yang pasti sudah mendekat. Dia memilih kanan. Dengan kecepatan penuh, ia menerjang ke dalam hutan, mengabaikan duri dan ranting yang mencakar kulitnya. Teriakan dan langkah kaki berat memburunya dari belakang. Napasnya tersengal. Kakinya melesat di atas tanah yang tidak rata. Ia tahu medan seperti ini, tapi pengejarnya juga terlatih. Bagi 2. Lingkari, teriak salah satu pengejar. Frian berusaha mengingat denah hutan dari pengamatannya sebelumnya. Ada sebuah sungai kecil di tengah. Jika ia bisa mencapainya, mungkin bisa menghilangkan jejak. Tapi saat ia hampir mencapai tepi sungai, seorang pria besar tiba-tiba melompat dari balik batu besar, menyergapnya. Frian berkelit, tinjunya menyambar dan mengenai rahang pria itu. Tapi itu seperti memukul batu. Pria itu hanya menggeleng,
Lalu tangannya yang seperti capit kepiting menjepit lengan Frian. Yang lain segera datang, menjatuhkan Frian ke tanah. Rasanya seperti ditimpa batu. Mereka mengikat pergelangan tangannya dengan kencang, lalu memasang penutup mata dan penutup mulut. Diam saja, kalau mau tetap hidup, bisik suara kasar di telinganya. Dia diangkat, dibawa seperti karung goni. Setelah beberapa lama berjalan, ia dilemparkan ke dalam suatu ruang yang berbau bensin, oli, dan karat, kemungkinan besar bagasi mobil. Mesin hidup, dan mobil melaju. Kepanikan mencoba menerobos, tapi Frian memaksakan dirinya untuk tenang. Pikir. Amati suara mesin, getaran, belokan. Mereka turun dari gunung, masuk ke jalan yang lebih halus, jalan aspal. Lalu berhenti beberapa kali, mungkin lampu merah. Perjalanan berlangsung sekitar 1 jam sebelum akhirnya mobil berhenti dan mesin dimatikan. Ia diseret keluar, dibawa masuk ke sebuah bangunan yang berbau lembab dan apek. Bau gudang tua. Ia didudukan di sebuah kursi, dan penutup matanya dibuka. Cahaya lampu neon yang menyilaukan membuatnya menyipitkan mata. Ia berada di sebuah ruangan kosong dengan dinding bata yang belum diplester. Di depannya berdiri 3 orang. 2 preman yang menyergapnya, dan seorang pria berjas rapi yang tidak ia kenal, bukan Tamawijaya dari foto. "Selamat datang, Frian," kata pria berjas itu, tersenyum tipis. "Atau haruskah saya panggil Bayi B?" Frian tidak menjawab, matanya memindai ruangan. Tidak banyak yang bisa digunakan. "Di mana koper dan flash disk asli?" tanya pria itu langsung to the point. "Aku tidak tahu. Cuma temukan koper kosong," kata Frian, berusaha terdengar takut dan bodoh. Pria berjas itu mendekat, lalu tanpa peringatan, menampar Frian keras. Kepalanya nyaris terpelintir. "Jangan main-main. Kami tahu kau yang ambil uangnya dan sembunyikan. Kami juga tahu kau sudah ketemu sama ibumu dan si Arya. Kami dengar semua." Mendengar? Apakah mereka menyadap villa? Atau ada mata-mata di antara pengawal Hendra? "Bos Tama mau selesaikan ini sekali untuk selamanya," lanjut pria itu, menyalakan sebatang rokok. "Kau dan kembaranmu terlalu banyak tahu. Tapi bos itu orang baik. Dia kasih pilihan. Serahkan flash disk asli dan uangnya, lalu kalian berdua akan dikirim ke luar negeri dengan identitas baru. Atau..." Dia menghembuskan asap ke wajah Frian. "Kita selesaikan dengan cara yang lebih bersih. Habisi kedua-duanya besok di acara amal yang akan dihadiri keluargamu." "Acara amal?" Frian teringat. Sari pernah menyebutkan acara penggalangan dana untuk rumah sakit anak yang akan dihadiri keluarga Pratama minggu depan. Ternyata itu target mereka. Jadi, pilih mana? Kerjasama, atau mati berdua? Frian berpikir cepat. Mereka tidak akan membunuhnya di sini, karena mereka masih butuh informasi lokasi flash disk dan uang. Itu memberi waktu. Tapi Arya dan Sari dalam bahaya besar. Dia harus memperingatkan mereka. Dan satu-satunya cara adalah dengan kabur. "Oke," katanya, pura-pura menyerah. "Aku kasih tahu. Tapi, air. Tolong, aku haus." Pria berjas itu mengangguk pada salah satu preman. Orang itu pergi dan kembali dengan segelas air plastik. Saat ia mendekatkan gelas ke mulut Frian, dengan gerakan tiba-tiba, Frian mengayunkan kepalanya sekuat tenaga, membentur hidung preman itu. Preman itu menjerit. Gelas jatuh. Frian langsung melompat. Kursinya terjatuh ke belakang. Dengan tangan masih terikat di belakang, ia berguling mendekati pecahan gelas plastik yang tajam. "Tangkap dia!" teriak pria berjas. Frian berhasil mengambil sebilah pecahan plastik dan mulai menggosokkannya dengan gila-gilaan ke tali yang mengikat pergelangannya. Tali itu mulai terurai saat 2 preman lain menghampirinya. Frian menjerit sekuat tenaga, berharap ada yang mendengar, lalu menendang kaki kursi ke arah mereka, memperlambat langkah mereka. Tali di pergelangan tangan akhirnya putus. Tangannya bebas. Ia melepaskan penutup mulut dan melompat berdiri, sambil masih memegang pecahan plastik seperti pisau. "Jangan mendekat," geramnya, matanya liar. Pria berjas itu menarik pistol dari balik jaketnya. "Berhenti, atau saya tembak." Frian membeku. Tapi kemudian,
Dari luar ruangan, terdengar sirene polisi yang mendekat dengan cepat. Wajah pria berjas itu berubah. Siapa yang panggil polisi? Mungkin jeritan Frian tadi terdengar, atau mungkin ada warga sekitar yang curiga. Apapun itu adalah peluangnya. Saat perhatian mereka teralihkan ke sirene, Frian melemparkan pecahan plastik ke wajah pria berjas itu dan berlari secepatnya ke arah pintu lain yang ia lihat di sudut. Sebuah peluru melesat, menghantam dinding di dekat kepalanya, tetapi ia sudah terlempar keluar ke lorong gelap. Dia berlari tanpa arah, melalui lorong-lorong gudang yang berliku, hingga menemukan sebuah jendela tinggi yang pecah. Dengan susah payah, ia memanjat tumpukan karung dan menerobos keluar, jatuh ke tanah di belakang gudang. Sirene semakin dekat. Ia tidak bisa menuju ke polisi, terlalu banyak yang harus dijelaskan, dan waktunya habis. Ia harus memperingatkan Arya. Sekarang, dengan tubuh yang sakit dan nafas tersengal, Frian menghilang ke dalam ganggang sempit di pinggiran kota, mencari warnet atau telepon umum. Pesan itu harus sampai. Acara amal besok adalah jebakan. Mereka mau habisi kita berdua. Warnet kumuh di sudut kota itu penuh asap rokok dan bunyi klik mouse yang tak henti. Frian, dengan wajah kotor dan baju robek, duduk di bangku paling belakang. Tangannya masih gemetar. Bekas tali masih membekas merah di pergelangan. Dengan uang receh yang ia selamatkan dari saku, ia membuka sebuah akun email baru dan mengetik pesan singkat ke alamat darurat yang diberikan Sari. Subjek, penting, jebakan. Aku tertangkap, berhasil kabur. Mereka mendengar segalanya. Acara amal besok adalah jebakan. Mereka mau menghabisi aku dan Arya di sana. Jangan datang. Aku akan cari jalan ketemu. Jangan percaya siapapun, bahkan pengawal. Ada mata-mata. Dia menekan kirim, lalu segera menghapus histori dan keluar. Hatinya berdebar-debar. Apakah pesannya sampai? Apakah Sari dan Arya akan menurut? Ataukah mereka akan berpikir ini paranoia dan tetap datang karena tekanan sosial atau keinginan Hendra? Ia harus memastikan. Tapi ponsel daruratnya hilang saat perkelahian. Satu-satunya cara adalah pergi ke tempat aman yang mereka sepakati sebelumnya. Sebuah pos ronda tua di kampung nelayan yang hanya mereka bertiga yang tahu, tempat cadangan jika komunikasi putus. Perjalanan ke kampung nelayan memakan waktu 3 jam dengan angkutan umum yang penuh sesak. Setiap orang yang menatapnya terlalu lama membuat jantungnya berdetak kencang. Ia merasa seperti buruan. Saat tiba di pos ronda yang terletak di ujung dermaga kayu yang rapuh, hari sudah sore. Pos itu kosong dan berdebu. Frian masuk, duduk di lantai dengan punggung menempel dinding, kelelahan dan putus asa mulai menyergap. Beberapa jam kemudian, ia terbangun oleh bunyi langkah hati-hati. Ia bersiap, meraih sebatang kayu pecah di dekatnya. Pintu dibuka perlahan, dan Sari muncul, wajahnya pucat dan penuh kelegaan. Frian. Oh, Tuhan, kau selamat. Sari langsung memeluknya erat, tubuhnya gemetar. Bu, lepaskan, aku kotor, kata Frian, tapi pelukan itu terasa seperti penahan agar ia tidak hancur. Pesanmu sampai. Kami langsung pergi dari villa. Arya di tempat lain yang aman, dengan orang kepercayaanku sendiri, bukan pengawal ayahnya. Di mana Hendra? Apa dia tahu? Sari menggeleng, wajahnya muram. Dia masih percaya pertemuan dengan Tama besok di acara amal bisa menjadi solusi negosiasi terakhir. Dia tidak percaya ada mata-mata di sekitarnya. Dia bilang kita panik. Atau dia bagian dari rencana itu, gumam Frian getir. Jangan katakan itu, bisik Sari, tapi ragu di matanya. Aku tidak tahu lagi yang harus dipercaya. Di mana Arya? Aku harus bicara dengannya. Sari membawanya ke sebuah rumah panggung kecil milik seorang mantan pembantu Sari yang sudah dianggap keluarga. Di dalam, Arya sedang duduk di atas tikar, wajahnya tegang. Saat melihat Frian, dia langsung berdiri. Kau baik-baik saja? Tanya Arya. Matanya memeriksa luka-luka di wajah Frian. Masih hidup. Dengarkan, kita tidak bisa hanya bersembunyi. Mereka akan menemukan kita. Dan acara amal besok, itu kesempatan mereka untuk menyelesaikan semuanya di tempat umum yang terkendali. Mungkin dengan kecelakaan, atau insiden lain.
Lalu apa yang bisa kita lakukan? Polisi. Ayah sudah melapor tentang penculikanku, tapi bukti lemah. Tama punya alibi kuat, kata Arya. Frian duduk, memikirkan dengan keras. Matanya menatap Arya, wajahnya yang persis sama, hanya lebih bersih, lebih terawat. Sebuah ide gila mulai terbentuk. Kita bertukar peran, ucap Frian tiba-tiba. Sari dan Arya terkesiap. Apa? Tanya mereka serempak. Besok di acara amal, mereka mengharapkan Arya Pratama, si anak orang kaya yang terluka, datang dengan pengawalan ketat. Mereka akan punya rencana untuk menghabisi Arya di sana. Tapi bagaimana jika yang datang bukan Arya, melainkan aku? Arya membayangkannya. Mereka tidak akan menyangka. Mereka mengira kau hanya pemulung yang takut-takutan, tidak akan berani muncul di acara high profile seperti itu. Tepat, kata Frian. Aku akan menyamar sebagai Arya. Aku pakai pakaianmu, dandan seperti dirimu yang biasanya. Dengan perban di kepala dan sedikit riasan untuk menutupi memar yang berbeda, aku bisa meyakinkan. Sementara kau bersembunyi di suatu tempat yang aman, mengoordinasi segala sesuatu dari luar. Terlalu berisiko, bantah Sari. Kalau mereka menyadari, mereka akan langsung membunuhmu di tempat. Tapi itu juga kejutan bagi mereka. Mereka akan bingung, ragu, dan itu memberi kita waktu. Selama aku menyamar sebagai Arya, aku bisa mendekati Tama, merekam pengakuannya, atau setidaknya memancingnya untuk bertindak gegabah di depan banyak orang dan kamera. Kamu tidak tahu tata krama di acara seperti itu, cara bicara, orang-orang yang harus disapa, protes Arya. Ajariku, malam ini. Beritahu aku segalanya, tentang ayah angkatmu, tentang kebiasaanmu, tentang proyek amal ini, dan yang terpenting, tentang Tama Wijaya. Wajahnya, caranya bicara, apapun. Arya memandang Frian dengan takjub. Rencana itu gila, nekat, namun brilian dalam keberaniannya. Kamu yakin bisa melakukannya? Keluargaku dulu pemulung, Bu, kata Frian pada Sari yang masih terlihat skeptis. Aku ahli dalam menyamar. Aku pernah menyamar sebagai tukang sapu, tukang bangunan, bahkan satpam untuk bisa masuk ke tempat-tempat cari barang bekas. Menjadi orang kaya untuk beberapa jam? Itu hanya masalah kostum dan sikap. Sari menarik napas dalam. Aku tidak bisa kehilangan kalian berdua. Ibu, kata Frian, dan panggilan itu membuat Sari terkesiap. Mereka sudah mencoba membunuhku sekali. Mereka akan terus mencoba selama kita tidak melawan. Ini cara kita melawan. Dengan kecerdasan, bukan dengan kekerasan. Akhirnya, dengan berat hati, Sari mengangguk. Malam itu menjadi malam maraton pembelajaran. Arya menjadi guru yang intens. Dia mengajari Frian cara berjalan Arya, lebih tegak, langkah percaya diri, cara menjabat tangan, erat, tapi tidak keras, dengan senyuman tipis, cara memegang gelas, ditangkai, bukan seperti cangkir, bahkan kebiasaan kecil Arya seperti menyentuh antingnya saat gugup. Mereka membahas pohon keluarga, nama-nama rekan bisnis penting, dan detail proyek rumah sakit anak yang menjadi tema amal. Frian menyerap semuanya seperti spons, pikirannya yang tajam dan hafalan yang terlatih untuk bertahan hidup bekerja dengan cepat. Yang terpenting, kata Arya serius, jangan terlalu banyak bicara. Diam dan angguk saja kalau tidak yakin. Orang akan mengira kau masih trauma. Fokus pada Tama. Tujuannya adalah membuatnya lengah dan merekam pembicaraannya. Sari menyiapkan pakaian, setelan jas ringan untuk acara santai, sepatu kulit, dan tentu saja, perban di kepala. Mereka juga menyiapkan alat perekam mini yang bisa diselipkan di dasi pin. Saat fajar menyingsing, transformasi dimulai. Frian mandi bersih, dicukur rapi oleh Sari. Rambutnya ditata persis seperti potongan rambut Arya. Memar di wajahnya ditutupi dengan concealer. Saat ia mengenakan setelan jas dan berdiri di depan cermin kecil, semua orang terdiam. Yang terpantul di cermin adalah Arya Pratama. Hanya mata yang berbeda, mata Frian lebih tajam, lebih waspada, dan lebih dalam, penuh dengan cerita yang berbeda. Sempurna, bisik Arya, merasa aneh melihat dirinya sendiri berdiri di depannya. Hanya,
kurang sombong sedikit. Frian mencoba mencondongkan kepalanya sedikit, mengangkat dagu, dan mengendurkan bahunya. Ekspresinya berubah dari tegang menjadi agak acuh tak acuh. Sekarang, sangat mirip. Bagaimana aku terlihat? Tanya Frian dengan suara berusaha meniru intonasi Arya. Menyeramkan, jawab Sari, gemetar. Sangat mirip. Ini akan berhasil, kata Frian. Atau, untuk hari ini, Arya. Apapun yang terjadi, jangan muncul di acara itu, Arya. Kau mengoordinasi dari sini. Ibu, kau tunggu di mobil dengan sopir yang kita percaya, siap untuk kabur jika ada tanda bahaya. Mereka berpelukan singkat, sebuah pelukan berani yang penuh dengan segala yang tidak terucapkan. Saat matahari pagi menerangi jalan, Frian, dalam penyamarannya sebagai Arya, duduk di dalam mobil yang dikendarai sopir kepercayaan Sari, menuju ke gedung balai kota tempat acara amal berlangsung. Di sakunya, flash disk palsu yang akan ia tawarkan sebagai umpan. Di balik dasi, perekam mini yang aktif. Dia melihat bayangannya di kaca jendela. Pemulung miskin itu telah hilang, digantikan oleh seorang playboy kaya yang trauma. Namun di balik topeng itu, hati seorang pejuang yang tidak akan membiarkan siapapun mengatur nasibnya lagi berdetak kencang. Pertunjukan akan segera dimulai. Balai kota berdandan gemerlap. Lampu kristal berkilauan, suara gesekan piring dan gelas halus, serta desis bisikan percakapan para dermawan dan elit kota memenuhi udara. Bagi Arya, yang berdiri di pintu masuk, semua ini seperti adegan dari film yang asing. Bau parfum mahal dan bunga segar menusuk hidungnya, menggantikan bau sampah dan keringat yang biasa ia hirup. Tapi dia berdiri tegak, dengan kepala sedikit tertunduk dan perban di pelipis, persis seperti seorang korban trauma yang baru saja selamat dari musibah. Sari, yang menyamar sebagai pendamping dari yayasan, berjalan di sisinya, memberikan ketegaran samar. Sebelum masuk, dia berbisik, "Ingat, sedikit bicara, banyak mengamati." Mata Arya, Frian, menyapu ruangan. Dia langsung mengenali Hendra Pratama yang sedang berbicara dengan sekelompok orang. Dia juga melihat beberapa wajah dari foto yang ditunjukkan Arya, pejabat, pengusaha. Lalu, di dekat bar, dia melihatnya. Tama Wijaya. Pria itu lebih pendek dari yang dibayangkan, dengan tubuh gemuk dan wajah bulat yang selalu tersenyum, namun matanya seperti dua titik hitam yang dingin. Dia sedang memegang segelas wine, tertawa kecil dengan seorang wanita. Tapi tatapannya sesekali melayang ke pintu masuk, dan saat ia melihat Arya, senyumnya tidak berubah, namun ada kilat singkat di matanya, sebuah kepuasan berburu. Pertunjukan dimulai. Arya perlahan berjalan ke dalam, menjawab salam dengan anggukan singkat dan senyuman tipis yang dia latih. Beberapa orang mendekat untuk menyampaikan simpati. "Kasihan, nak, pengalaman yang mengerikan," kata seorang ibu tua. Arya hanya mengangguk, berbisik, "Terima kasih, Bu. Saya sedang berusaha pulih." Hendra mendekat, wajahnya tegang. "Arya, kamu yakin bisa hadir? Ibu bilang kamu masih lemah." "Saya harus," jawab Arya, dengan suara lirih yang mirip Arya, "untuk dukungan pada proyek ini." Di dalam hati, Frian berharap Hendra tidak bersekongkol dengan Tama. Acara inti, sambutan dan lelang amal, berlangsung. Arya duduk di barisan depan, merasakan tatapan Tama di punggungnya seperti pisau. Saat sesi santai dimulai dan orang-orang berbaur, Tama akhirnya bergerak. Dia mendekat dengan segelas wine baru di tangan. "Arya Pratama, lega melihatmu baik-baik saja setelah insiden yang tidak mengenakan itu," katanya, suaranya halus seperti sutra basah. Arya menoleh, membuat kontak mata. "Disinilah saatnya." "Terima kasih, Pak Tama. Tapi saya rasa kita berdua tahu itu bukan insiden." Tama sedikit terkejut dengan langsungnya, tapi senyumnya tetap ada. "Oh, apa maksudmu?" "Kita tidak perlu berpura-pura. Saya punya apa yang kau inginkan." Arya menurunkan suaranya. "Flash disk-nya berisi semua yang kau mau. Tapi saya ingin jaminan. Jaminan bahwa ini berakhir. Untuk saya, dan untuk orang lain." Tama memandangnya dengan penuh minat,
Matanya menyipit. Kau berubah, Arya. Lebih berani. Atau lebih putus asa? Mungkin keduanya. Apakah kita bisa bicara di tempat yang lebih privat? Saya tidak ingin ayah saya mendengar. Tama mengangguk. Sebuah kemenangan terpancar di wajahnya. Tentu. Ada ruang kecil di belakang panggung. Untuk penyimpanan alat musik. Sepi. Mereka berdua berjalan menyusuri koridor samping. Sari, dari jauh, mengawasi dengan jantung berdebar kencang. Frian menyentuh dasinya, memastikan perekam masih berjalan. Ruang itu sempit, berisi kabel dan kotak peralatan. Tama menutup pintu. Suara gemuruh acara menjadi redup. Oke, letakkan di mana? Tanya Tama. Sikapnya berubah jadi dingin dan efisien. Arya mengeluarkan flash disk palsu dari saku. Ini semua dokumen asli. Rekaman percakapan ayah saya dengan perantara, laporan rumah sakit palsu, semuanya. Tidak ada salinan lain. Tama mengambilnya, memeriksa sekilas. Bagus. Kau membuat keputusan yang bijak. Tapi masalahnya tidak selesai sampai di sini. Kau dan kembaran Sparepart MU adalah liabilitas hidup. Kami akan pergi. Berikan kami uang dan identitas baru seperti yang janjikan. Kami akan hilang. Tama tertawa pendek, sinis. Anak muda naif. Orang seperti kalian tidak bisa hilang. Selalu ada jejak. Selalu ada kenangan. Selalu ada kemungkinan untuk kembali dan menuntut balas. Dia melangkah lebih dekat. Ayahmu mungkin sudah cerita? Dulu, ayahku yang dokter itu selalu bilang, operasi yang paling bersih adalah yang menghilangkan sumber masalahnya, bukan hanya gejalanya. Apa maksudmu? Arya, pura-pura ketakutan, mundur selangkah. Maksudku, rencana sudah berubah. Acara ini akan dikenang karena sebuah tragedi. Arya Pratama, yang masih trauma, mengalami kecelakaan tragis di area dapur karena kebocoran gas. Sedih sekali. Senyumnya lebar, tak lagi menyembunyikan kebencian. Dan tentang si pemulung, nanti malam, dia akan ditemukan tenggelam di kali. Dua saudara kembar yang malang, nasib sial yang beruntun. Frian merasa darahnya mendidih. Dia bukan lagi Arya yang ketakutan. Dia adalah Frian yang marah. Jadi, semua ini untuk apa? Uang? Kekuasaan? Tanyanya. Suaranya berubah, lebih kasar, lebih seperti dirinya sendiri. Tama menangkap perbedaan itu. Keraguan melintas di matanya. Untuk membungkam sebuah rahasia yang sudah berusia 22 tahun? Untuk menghancurkan hidup dua orang yang tidak pernah meminta dilahirkan seperti ini? Frian terus mendekat, melepas topengnya. Kau pikir kau bisa mengatur takdir orang lain, ya? Seperti ayahmu yang dulu mengatur kelahiran kami. Tama terperangah, melihat lebih dekat wajah di depannya. Bukan ekspresi Arya yang biasa. Ini lebih garang, lebih liar. Kamu bukan Arya. Bingo, desis Frian. Saya Frian. By B, bukti hidup yang mau kau hapus. Tama mengutuk, tangannya meraih sesuatu dari balik jaket, sebuah pisau lipat kecil. Berarti rencana bisa dipercepat. Mati di sini saja. Frian siap. Dia tidak terlatih bela diri, tapi dia terlatih berkelahi untuk hidup. Saat Tama menikam, dia menangkis dengan lengan, merasakan sakit tajam, tapi langsung membalas dengan pukulan keras ke ulu hati Tama. Pria itu terbatuk, terhuyung. Frian merebut pisau itu dan mendorong Tama hingga jatuh duduk. Kau rekam, ya? Tanya Frian tiba-tiba, menatap dasinya. Dari dalam dasi, suara kecil Arya terdengar melalui earpiece tersembunyi. Sudah. Semuanya. Pengakuan lengkap. Tama mendengar suara itu. Wajahnya pucat. Itu jebakan. Seperti yang kau rencanakan untuk kami, kata Frian. Dia mengambil flash disk dari tangan Tama. Ini palsu. Yang asli sudah diserahkan ke polisi 1 jam yang lalu, bersama dengan bukti pengakuanmu barusan. Mereka mungkin sedang menuju ke sini. Teriakan dan langkah kaki bergegas terdengar di luar. Sari,
yang mendengar segalanya melalui perekam, telah memberi tanda pada polisi yang disiagakan Hendra, yang akhirnya percaya setelah mendengar rekaman ancaman di gudang dari Frian. Pintu terbuka. Beberapa polisi serius masuk, diikuti oleh Hendra dan Sari yang wajahnya pucat. Tama Wijaya, Anda ditangkap dengan tuduhan percobaan pembunuhan, pemerasan, dan konspirasi, kata seorang polisi. Tama ditangkap dalam keadaan diam, tatapannya penuh kebencian pada Frian. Sari langsung memeluk Frian, melihat luka di lengannya. Kamu terluka. Ini kecil, Bu, kata Frian, melepas dasi berisi perekam. Hendra menghampiri, matanya kompleks. Dia melihat Frian, benar-benar melihatnya, mungkin untuk pertama kalinya. Kamu menyelamatkan semuanya. Dan menyelamatkan Arya. Kami menyelamatkan diri kami sendiri, koreksi Frian. Bersama. Di luar, sirene polisi meraung, memecah kemeriahan acara amal. Tamu-tamu berkerumun, berbisik penuh spekulasi. Tapi bagi Frian, semua itu tidak penting. Beberapa jam kemudian, di sebuah ruang gawat darurat kecil, luka Frian diobati. Arya, yang datang setelah keadaan aman, duduk di sampingnya. Kau gila. Tapi kau pahlawan, kata Arya, tersenyum lelah. Kita pahlawan, balas Frian. Tanpa rekaman dan koordinasi darimu, aku cuma orang gila yang diteriaki di pesta. Mereka terdiam, namun kedamaian yang langka menyelimuti. Masih banyak yang harus dihadapi. Proses hukum, rekonsiliasi dengan Hendra, dan yang terpenting, membangun hubungan sebagai saudara yang baru ditemukan. Tapi malam ini, mereka menang. Mereka mengalahkan bayangan dari masa lalu yang ingin membungkam mereka. Flash disk asli beserta bukti-bukti lainnya kini ada di tangan yang tepat. Rahasia gelap itu akhirnya terungkap, bukan untuk menghancurkan hidup mereka, tetapi untuk membebaskan mereka. Frian memandangi perban di lengannya, lalu memandang Arya yang wajahnya sama persis. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasa iri atau marah. Dia merasa lengkap. Akhirnya, setelah 22 tahun, dia tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, dan yang terpenting, dia tidak sendirian. Perjalanan masih panjang, tetapi bab terkelam sudah berakhir. Saat fajar menyingsing esok hari, mereka akan memulai bab baru, bersama-sama.